Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, seperti yang diumumkan dari tadi sebelum break ya, kita akan mulai lagi jam 1.15 ya. Jadi sekarang sudah jam 1.19, jadi kita mulai saja. Ya, nanti yang belakangan ya bisa kan secara materinya sudah di-share kan ya. Mbak Yesika ya, materinya sudah di-share, jadi teman-teman bisa melihat ya materinya. Bapak Ibu semua ya, jadi setelah ini setelah tadi kita melihat standar SNDIKT, SPMI dan seterusnya, sesi siang ini adalah kita akan masuk fokus ya ke instrumennya ya, ke instrumen dari LAM Infocom yang 2.0 ya secara detail. Nah kemudian besok kita akan kerja kelompok ya, karena ada 6 kriteria ya. Nanti masing-masing Bapak Ibu akan kita ada 6 kelompok di sini ya, akan kita buat 6 kelompok. Nanti masing-masing akan mengerjakan satu kriteria ya. Kemudian kita akan presentasikan ya untuk melihat sejauh mana LED yang akan kita buat tersebut sudah memadai atau sudah cukup atau belum gitu ya. Nanti kita lihat, kita evaluasi bareng-bareng. Jadi kalau saya katakan secara umum sebenarnya instrumen 2.0 ini nggak berbeda jauh dengan instrumen 1.0 gitu ya. Jadi tetap pola PPEPP. Nah, kemudian nanti yang perlu diperhatikan adalah apa sih yang diminta ya untuk setiap kriteria tersebut. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada di kriteria 7, sekarang pindah ke kriteria 4 misalkan gitu ya. Nah itu mungkin itu yang nanti itu saja gitu ya. Tapi mungkin selain itu mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin yang ada titik beratnya, ada juga mungkin yang tadinya diminta sekarang tidak gitu ya. Ataupun sebaliknya yang sekarang diminta sekarang diminta tadinya di 1.0 mungkin tidak diminta. Jadi memang ada tapi secara umum cara nanti menulis dan seterusnya itu enggak jauh berbeda gitu ya. Oke, mungkin tanpa berpanjang kata langsung saja saya serahkan ke Prof. Dwiza untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi ada ini, tidur siang di bawah pohon asem, bangun-bangun udah sore. Kalau ada yang mulai nguap diem-diem, tenang saja, saya juga biasa kok begitu. Bapak Ibu udah pegang PDF ya? Sudah. Nah, jadi kita pelototi PDF-nya ya. Kita lihat sama-sama. Jadi bagian saya adalah bicara tentang Framework Instrumen Agregasi LAM Infocom. Jadi senang sekali saya ini berhadapan dengan ada dosen itu sebanyak 16,7%. Yang paling banyak ketua program studi. Coba angkat tangan Bapak Ibu yang ketua program studi, betul nggak? Tuh kan hampir semua ini yang betul-betul akan melototi instrumen baru ya. Tapi kabar baiknya Prof. Indra Budi tadi bilang bahwa sebenarnya sama. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya dari instrumen 1.0 ke instrumen 2.0 yang kita kerjakan hampir selama 1 tahun belakangan bersama pengurus yayasan. Terima kasih juga, ini ada pimpinan fakultas ya, berarti ada Bapak Ibu Dekan. Angkat tangan. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian ada juga di sini pimpinan fakultas pengelola pasca sarjana ada. Paling banyak tadi memang ketua program studi. Tim penjaminan mutu nggak ada ya malahan ya. Ada nggak tim penjaminan mutu? Oh ada. Merangkap. Tadi ngisinya cuma 1 ya Pak. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang next kita lihat Framework Instrumen Agregasi LAM Infocom. Mau sampai jam 4 atau sampai jam 5? Sebetulnya sampai jam 3 udah selesai Pak. Silakan next.
Bapak Ibu, jadi di sini apa yang kita kerjakan ini berdasarkan surat edaran Lam Infokom yang memaksa tidak hanya ya Bapak Ibu, tetapi kami dipaksa duluan. Mengapa? Karena surat edaran Lam Infokom sudah terbit di 2024 ya, di bulan kalau 7 berarti Juli ya. Nah, Lam Infokom masih menerima pengajuan akreditasi program studi bidang Infokom sampai batch 2 2025 menggunakan instrumen Lam Infokom 2022, artinya instrumen 1.0 ya, yang tadi sudah dibacakan juga oleh Pak Indra, dan batasnya itu kemarin 15 Mei 2025. Nah, kemudian yang kedua, dengan gagahnya Lam Infokom mengeluarkan edaran bahwa mulai batch ketiga tahun 2025 pengajuannya menggunakan instrumen Lam Infokom 2025 yang sudah sesuai dengan Permen 53 ya, yang belakangan ini masih dipertanyakan. Nah, kemudian batas pengajuannya 15 September 2025. Makanya kita hadir di sini untuk memenuhi surat edaran yang sudah disampaikan di tahun 2024. Sosialisasi dijadwalkan sudah mulai 1 Januari 2025, tetapi alhamdulillah bisa terlaksana sebelum berakhir sampai 30 Juli 2025, dan dipastikan per 1 Agustus 2025 Kaprodi yang akan maju itu kerja keras dalam waktu berapa? 1 bulan, 2 bulan ya, untuk membuat instrumen ini. Tapi Bapak Ibu jangan ragu ya, jangan takut, harus maju. Karena kampus saya sendiri 2 prodi pertama itu mengikuti instrumen yang pertama tahun 2021. Ya. Terus gimana? Harusnya kan selesai 2021 tambah 5 tahun 2026. Tapi kami maju kembali karena waktu instrumen pertama kita belum tough ya, tapi sekarang 2 prodi maju untuk menyusul 1 prodi yang kemarin unggul. Ya, unggulnya karena dia kemarin ban PT. Jadi tahun 2025 dia persis menggunakan instrumen yang 1.0, baru pinter ya kan Pak, baru pinter, baru ngeh, saudaranya prodi SI unggul gitu kan, akhirnya 2 prodi bilang ibu kami mau maju sekarang, loh kan belum selesai, harusnya 2027, enggak kami mau maju, karena merasa sudah menguasai instrumen 1.0, walaupun 2021 udah pernah ya, silahkan saya bilang kalau mau jadi maju ya, mudah-mudahan lah, nggak tahu mereka juga harus berjuang di bulan Juli ini menunjukkan semua kriteria ataupun pemenuhan dari instrumen 1.0. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kalau dilihat judulnya adalah instrumen 1.0 kan ya, di PDF Bapak Ibu bisa dilihat 1.0. Nah, di sini adalah kerangka berpikir instrumen akreditasi Lam Infokom 1.0. Sama bahwa kita kotak biru yang tengah itu adalah standar perguruan tinggi yang harus kita buat dengan menyerap standar nasional dikti, kemudian kita melakukan analisis eksternal, analisis internal, dapatlah kita standar. Nah, standar ini harus mencerminkan 9 kriteria yang nantinya akan dipertanyakan terhadap instrumen Lam Infokom. Ini yang kita lakukan ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan 9 kriteria menjadi standar perguruan tinggi, entah Bapak Ibu sebagai IKU, IKT, silahkan ya, harus bisa kita evaluasi, kita lakukan proses SPMI, PPE, PP. Nah, ini berlaku untuk semua jenjang dari diploma, sarjana atau sarjana terapan, kemudian magister, magister terapan, bahkan doktor. Next berikutnya, Bapak Ibu bayangkan tim pengurus Lam Infokom harus memetakan yang tadi kriteria 1.0 menuju kriteria 2.0. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tetap
Kita dari standar PT, dari kriteria LAM, kita petakan ke kriteria SAN. Kalau tadi tabel hijau yang disampaikan oleh Pak Prof. Indra ya, ke 2023. Nah, kita membaca nih, ternyata dari kriteria 2 PPEPP itu masuknya ke budaya mutu. Kemudian kriteria 3, 6, 9A dan suplemen itu masuk ke relevansi pendidikan. Kemudian kriteria 7, 9B, 9C, 9D, 9E itu masuk relevansi penelitian. Kemudian kriteria 8, kemudian kriteria 9F, 9G itu masuk ke pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kriteria 2, 4, dan 5 itu masuk ke instrumen 2.0 sebagai akuntabilitas. Dan kriteria 1, biasa kan kita nulis LED diferensiasi misi ya. Mana misi perguruan tinggi, mana misi fakultas, mana misi prodi, terlewat, nggak ada misi prodi awal-awal. Nah, sekarang dia masuk di kriteria ke-6, yaitu diferensiasi misi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat pemetaan ini artinya apa? Tidak ada hal yang baru kan? Cuma di instrumen 2.0 harus kita punya semangat. Tidak lagi ratusan yang harus kita siapkan, berkurang jauh. Tidak lagi 9 kriteria, tapi menjadi 6 kriteria. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tinggal kita bagaimana mengelompokkan standar yang dari 9 kriteria menuju seperti ini konsepnya. Semua tetap kita lakukan ke dalam PPEPP. Nah, kami pun membaca di PPEPP ini karena dibutuhkan ciri khas instrumen 2.0 itu ada masukan, proses, luaran atau capaian dan dampak yang di ujung. Nah, ini yang agak kerja keras kita. Selama ini kan kita tidak memikirkan adanya dampak. Nah, ini harus kita pikirkan. Segera Bapak Ibu, kalau dalam program-program Tridharma kita tidak ada dampak, kita harus siapkan standar untuk dampak. Jadi kita harus siapkan itu, ciri khas ini, karena masukan proses luaran sudah biasa. Tapi dampak di kriteria 1.0 belum terlihat ya. Next, dari pemetaan itu maka muncullah ya kerangka instrumen dari Infocom 2.0. Jadi Bapak Ibu, kita tetap harus membuat standar PT, mengakomodir standar nasional, kita analisis internal, analisis eksternal, kemudian kita masukkan Sanban PT 2023 untuk budaya mutu, kemudian relevansi ketiga Tridharma, akuntabilitas dan diferensi misi. Kemudian masuk aspek lakukan PPEPP, maka itulah yang disebut sebagai instrumen LAM Infocom 2.0. Ya, next Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang apa saja komponen instrumen agregasi dari LAM Infocom. Di bagian kiri Bapak Ibu lihat bahwa komponen instrumen itu A, B, C, D ya. Tetap sama, A itu kondisi eksternal, kebayang LED ya Bapak Ibu yang bikin, kondisi eksternal masih masuk ya, kita bikin. Kemudian ada kondisi internal, masih kita buat. Kemudian profil UPPS masih cenderung sama. Yang berbeda adalah C. Kalau C Bapak Ibu lihat arah kurungnya menuju ke tengah. Paling bawah suplemen masih sama. Nah, C ini ada 6 yang harus kita tunjukkan. Budaya mutu sebagai C1, relevansi pendidikan sebagai C2, relevansi penelitian sebagai C3, C4-nya adalah relevansi PKM, C5 akuntabilitas, C6-nya ada diferensiasi mutu. Semua itu tetap harus ditunjukkan bahwa Bapak Ibu melakukan PPEPP. Next. Artinya lingkaran tengah laporan evaluasi diri harus menunjukkan ya
LED yang Bapak Ibu buat ada penetapan mulai dari kebijakannya apa terhadap 6 kriteria tersebut. Kebijakannya apa, standarnya apa, indikator hingga pedoman dan peraturan yang memungkinkan ya menjamin bahwa 6 kriteria itu dilaksanakan di perguruan tinggi, dilaksanakan di UPPS dan tentu saja dilaksanakan di PS masing-masing. Kemudian di poin pelaksanaan tidak ada perubahan Bapak Ibu. Apa yang kita nyatakan, apa yang kita buat indikator, apa yang sudah dibikinkan dokumen kebijakan harus Bapak Ibu tunjukkan di pelaksanaan atas standar dan indikator yang sudah ada. Nah, kebanyakan biasanya di pelaksanaan ini terjebak di dokumen kebijakan juga. Ya. Ada yang katanya sudah dilaksanakan proses pembuatan visi misi dengan mengundang si A, si B, ini, tapi tidak ada dokumen pelaksanaannya, tanggal berapa, buktinya apa, yang ada bicara lagi dokumen kebijakan, ya. Padahal di pelaksanaan kita harus sudah menunjukkan apa yang ditetapkan itu dilaksanakan. Evaluasi juga tidak ada perubahan Bapak Ibu. Dari pelaksanaan kita evaluasi secara berkala. Apa standar kita sudah tercapai atau tidak. Lanjut tadi evaluasi kan bisa melalui AMI ya, sudah dicontohkan Prof. Indra tadi, bahkan ada 2 contoh. Contoh pertama tentang SDM, contoh kedua tentang penelitian tadi ya, dari penetapan sudah diberikan contoh. Kemudian lanjut standar dan indikator yang dikendalikan atau kita bicaranya di poin pengendalian ya. Apa hasil laporan SPMI-nya dikembalikan ke setiap unit pelaksana, kemudian unit pelaksana akan memeriksa apakah standarnya sudah terlampaui, apakah perlu diperbaiki, ditingkatkan atau bahkan ketinggian. Ini prodi baru kok dipaksa sama dengan prodi yang sudah tua. Jangan ya. Tapi ada prodi yang sudah extincting, tidak cocok lagi. Sudah banyak profesor di situ, target paper, target publikasinya terlalu rendah, boleh dia ditinggikan. Nah, inilah muncul lagi setelah kita lakukan peningkatan, berputar lagi maka ada penetapan. Jadi kalau unggul biasanya asesor akan mengejar, oke Bapak Ibu melakukan PPEPP. Mana bukti satu siklus itu yang sudah ditetapkan kembali. Jadi nggak bisa juga kita cuma nunjukin sampai ini ya, sampai hanya peningkatan saja. Mana hasil itu yang ditetapkan kembali, kemudian merubah semua ketetapan yang ada di poin P supaya kelihatan bergulir. Kalau kita bayangkan roda itu memang berjalan ya. Next. Nah, Bapak Ibu tadi ada pertanyaan ya, yang bertanya tentang bahwa kami prodi ini kapan mengajukan. Betul tadi Prof. Indra bilang kalau zaman dulu kita 6 bulan sebelumnya, tapi boleh saja 1 bulan sebelum habis boleh. Yang enggak boleh 1 hari setelah habis ya, repot urusannya. Harus ketemu rekomendasi LL Dikti 3 ya kan, repot lah. Saya pernah di klinik kemarin, ternyata akhirnya diterbitkan perizinan baru. Jadi jangan lalai mentang-mentang kata Prof. Indra tidak harus 6 bulan. Besoknya lewat sehari Pak. Jadi ini Bapak Ibu sama batch 1, batch 2, batch 3 tidak ada perubahan ya. Silahkan nanti kita akan menyaksikan sebagian besar di sini akan maju di Agustus. Belum ya? Oh, tahun depan. Siapa yang persis Agustus harus maju? Oh, informasi kesehatan. Semangat ya Pak. Pak kayaknya ini ya, sepi ya. Besok kita jarang AK sama AL nih di Agustus. Yang sekarang 200 lebih, Masya Allah maju semua. Iya, ya itu tadi kasusnya Kaprodi saya. Iya, nggak bisa nolak saya. Loh, dari sisi biaya, waktu tahun 2021 kita dapat hibah. Jadi kita dapat hibah itu dikembalikan untuk baik sekali itu kalau nggak salah 30-40 juta. Jadi maksud mereka kemarin kita maju uangnya kan balik ke kampus. Kalau kami maju sekarang masalah uang enggak ini, tapi kami tidak sanggup untuk merubah semuanya. Kami pengen dinilai sekarang ya wes. Termasuk jadi saya 2 Pak.
dua yang instrumen 1.0. Jadi ini udah oke ya Pak. Mudah-mudahan nanti kalau masuk September, maka 21 sampai 30 Desember kita bisa mendapatkan hasil prodi yang SK-nya berdasarkan instrumen 2.0. Next. Nah, sekarang kita akan lihat suplemen Bapak Ibu. Untuk suplemen sampai saat ini kita sudah ada tambahan ya, beberapa seperti Bapak tadi teknik informatika kesehatan. Oke. Bapak sudah cek belum? Dari kurikulum itu mendekat ke SI atau ke informatika? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, izin Bu, kebetulan ini prodi kita kan prodi baru ya Bu ya, baru ditelurkan juga informatika kesehatan. Kebetulan juga saya bukan kaprodinya, saya kebetulan di lembaga pengembangan institusi. Nah, untuk program studi ini memang kemarin sempat ada perdebatan sebelumnya waktu saya hadir di Universitas Telkom. Waktu itu kita sedang menggodokkan di sana terkait dengan bagaimana pemetaan kurikulum OB-nya juga. Nah, waktu itu juga masih terdapat perbedaan pendapat di sana Bu. Waktu itu teman-teman yang data analis, informatika juga masih bingung posisi infocast ataupun infoman ini di posisinya di mana. Nah, cuma untuk saat ini dari kemarin dipetakan di kurikulum itu kita 60-40%, 60% itu kemarin. Kalau yang dari kitanya itu ke kesehatannya, 40% ke informatikanya. Cuma kemarin ada masukan dari teman-teman yang di Infokom yang juga kan kita lagi baru bentuk 4D baru ya Bu ya, yang di bawah Aptikom juga. Nah, 4D ya informatika medis ya Ibu, sama Pak Nur Rohman di sana Bu. Ya. Nah, kemarin disarankan itu untuk persentasenya 60/40 Bu. Informatika, 40-nya kesehatan, seperti itu. Pembagian kan 60 informatika, 40% kesehatan. Nah, pertanyaannya yang 60 informatika itu Bapak larinya ke informatika atau ke sistem informasi? Jadi konsepnya itu apakah ada ilmu-ilmu kesehatan yang kemudian dibantu dengan analisis, apakah larinya ke perancangan sistem, apakah ilmu-ilmu kesehatan ini didekati dengan algoritma informatika. Nah, kalau kodifikasi Bapak berarti ikut suplemennya yang informatika atau ilmu komputer ya. Jadi seperti itu, termasuk juga sains data. Sains data belum dibentuk lagi dalam proses. Nah, tetapi seperti di kampus saya punya prodi sains data. Setelah kita cek, ternyata sains datanya lebih kepada informatika. Jadi maju karena baru kemarin pakai suplemennya informatika. Jadi dibebaskan ya Bapak Ibu. Ada juga sekarang yang bisnis digital. Di kampus saya itu bisnis digital. Saya bilang udah pindah aja. Pindah ke Lam Infokom karena kan setidaknya udah ini. Tapi kemarin rapat mereka mengajukan karena kalau Lamemba itu syarat khususnya itu S3, semua dosennya harus S3 berat. Tapi katanya sekarang boleh hanya satu saja ya, betul? Hanya satu saja S3 memungkinkan untuk unggul, betul ya? Ya akhirnya mereka balelo, Bu aku nggak mau ke Lam Infokom, maunya tetap ke Lamemba karena kami bisnis yang dibantu teknologi, bukan teknologi yang bicara tentang bisnis. Ya sudah, akhirnya saya jadi akhirnya saya mengalah. Silakan saja kalau itu membuat dekan FEB-nya happy, kaprodi bisnis digitalnya happy, silakan saja. Karena kalau menunggu terlalu syarat khusus Lamemba kapan unggulnya kan? Karena kemarin dia bilang udah Bu, cukup satu S3 saja katanya. Itu sudah punya unggul ya boleh. Tapi banyak juga yang bisnis digital yang sudah masuk Lam Infokom. Ya Ibu gimana? Kalau untuk unggul itu untuk Lam Infokom apakah ada batas doktor atau doktor dan lektor kepala atau salah satu atau bagaimana Bu? Ya, kayaknya ada di slide deh. Next coba. Next Bapak. Lagi kita langsung ke situ dulu lagi. Nanti kita balik ke sini. Lanjut Pak. Next Pak. Lanjut. Nah ini. Oke, tadi pertanyaan Ibu kan ya, bagaimana sih penilaian unggul Lam Infokom? Udah dibaca Bu? Kira-kira bisa nggak?
syarat unggul untuk Lam Infokom. Jadi hanya ada 2, terlaksananya PP EPP. Kurikulumnya mengacu ke OBE. Udah itu aja syaratnya, Bu. Jadi inilah memang kita tidak mengacu ke syarat SDM. Nah, bertanya tentang itu, menjawab ya. Jadi syarat untuk unggul yang bisa diperoleh jika UPPS atau prodi yang pertama menjalankan kurikulum berbasis OBE. Kemudian telah mengimplementasikan SPMI dan ketika dinilai total skornya 361. Mengapa? Seperti Pak Indra bilang, walaupun kita mengacu ke PP 53, tapi kita tetap bukan unggul dan terakreditasi saja, kita tetap 3 sementara ini. Jadi baik sekali dan unggul. Kalau dengan 2 kriteria, mau nggak yang baik sekali jadi terakreditasi? Mau nggak? Nggak kan? Jadi sementara kita mengacu tetap ke 3 itu. Loh, hilang, yang kiri hilang. Next di bawahnya, jadi Bapak Ibu ada tambahan ya untuk kurikulum OBE. Tidak saja hanya menunjukkan ini buku panduan kurikulum, sudah ada SKOBE, tapi Bapak Ibu sudah harus melakukan pengukuran CPL. Ya, di situ diukur CPL-nya, kemudian harus telah memiliki lulusan yang memenuhi semua CPL. Jadi yang belum punya kurikulum OBE bersegera ya. Karena kebanyakan seperti SI yang kemarin, kami yang unggul itu sudah melaksanakan, Pak. Kita sudah bikin sistem OBE-nya. Sudah kemarin kalau ada yang ikut di Nusa Mandiri, Pitkobe ya, sudah juga dipresentasikan. Tetapi SI itu tidak, maksudnya nilainya tidak betul-betul unggul yang besar. Karena apa? Karena belum ada lulusan yang bisa diukur. Tapi semester ini insya Allah sudah ada lulusan sarjananya yang sudah bisa diukur. Jadi Bapak Ibu segera kalau mau unggul terapkan OBE, lakukan pengukuran, jangan sampai nanti berlarut-larut tidak menerapkan OBE, belum ada lulusan yang menggunakan kurikulum OBE. Bapak Ibu tidak bisa presentasi ke asesor, ini hasil kita gitu ya. Apakah harus beli sistem dan sebagainya? Kalau saya tantang prodinya, prodi sistem informasi, masa nggak bisa bikin? Bikin loh, bisa loh. Dibikinkan hibah, Pak. Dapat hibah juga. Cuma kemarin koreksinya masih salah menghitung. Cara perhitungannya ada yang beda. Ketika ikut pelatihan, akhirnya Bu kami sudah nemu, sudah sistemnya. Jadi tidak ada yang sulit ya, bisa kita lakukan semua. Nah, jadi itu Bapak Ibu ingat, tidak hanya OBE tapi telah melakukan ya. Tidak saja bicara sudah SPMI, ini PPEPP-nya, entah pakai kotak-kotak, entah ini ya standarnya, pernyataan standar, kebijakannya, indikator, pelaksanaannya sudah oke, evaluasi peningkatan ini, tapi juga harus ada bukti pelaksanaan yang lengkap. Mengaku melakukan OBE sejak 2023, mana buktinya? Ya, Bapak Ibu hati-hati. Lebih baik Bapak Ibu menceritakan apa yang ada di hasil AMI Bapak Ibu tahun 2023, walaupun mungkin standarnya itu belum sempurna, tapi buktinya sama. Dibanding Bapak Ibu Kaprodi terlalu pengen ideal, ya, di LED-nya membuat tabel-tabel standar ya, bagus ya. Terus ditanya, mana buktinya? Dicarilah ke laporan AMI, nggak ketemu. Dicari ke laporan RTM, nggak ketemu. Padahal sesungguhnya seperti Prof. Indra bilang adalah merangkum semua kegiatan kita yang sudah ada selama ini. Artinya kita harus comot kan, oh ini ada laporan AMI, standar comot, ini. Ketika dirujuk ada gitu. Yang sering saya temukan adalah LED-nya cakep. Pas diperiksa AK-nya lengkap, bagus tabelnya. Pas datang mana buktinya? Ada Bu, itu buka. Nggak ada, akhirnya coba deh PDF buka. Cari search-nya, copy yang dimaksud, cari di ininya, nggak ada, nol.
Itu jangan, lebih baik Bapak Ibu lakukan AMI, laporan AMI yang sudah terjadi walaupun belum sederhana, tapi ambillah itu di LED, kemudian tunjukkan perbaikan yang Bapak Ibu lakukan. Karena kalau seperti itu udah batal, Bu. Bahkan ada yang ini, Bu, sudah kami perbaiki. Apa yang diperbaiki? Sudah ada di laporan AMI. Loh, kok bisa? Laporan tahun 2023 baru dirubah? Tak bisa, jangan Pak. Jangan, itu banyak yang saya temukan. Akhirnya ya kita mau gimana kira-kira Bapak Ibu jadi asesor, ya malah nggak terlihat sebenarnya. Jadi kalau sekarang ada AMI yang belum sempurna nggak apa-apa, ceritakan saja di LED, kemudian Bapak Ibu tunjukkan penyempurnaan yang dilakukan terhadap standar yang dilakukan. Next Bapak Ibu, kita lihat. Nah, kita masuk ke kondisi eksternal. Bapak Ibu udah baca sekarang, kira-kira ada hal yang baru nggak? Tidak kan? Aman? Aman, bisa dibungkus kan? Ya, jadi di kriteria kondisi eksternal. Nah, yang harus Bapak Ibu lihat ketika menyusun LED, apa yang diminta oleh penilaian, ya. Jadi di sini diminta pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro. Jangan hanya cerita lingkungan makro saja. Ya, yang di merah-merahan itu harus ada di penceritaan Bapak Ibu. Di lingkungan makro harus bicara cek kebijakan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus ada. Kata-kata kunci itu dalam Bapak Ibu menceritakan kondisi eksternal, ya. Kemudian juga di lingkungan makro, jadi harus ada pesaingnya bagaimana, pengguna lulusannya bagaimana, calon mahasiswa, calon dosen, tenaga pendidikan, sumber pendanaan dan daring, ya. Nah, khusus di instrumen 2.0 ada bagian-bagian tertentu, misalnya mahasiswa lebih detail, ya. Nanti dilihat tabel LKPS-nya agak berbeda dengan instrumen 1.0, ya. Kemudian next, kita masih melihat kondisi eksternal. Setelah kita kumpulkan, maka harus ada eksploitasi, ya, analisa dari prodi untuk aspek-aspek yang dimaksud tersebut. Sudah dijelaskan di situ. Ikutkan data sekunder, mungkin dari BPPS, dari tenaga kerja, kemudian silakan saja, ya. Jadi sebetulnya harus bisa beda karena di lingkungan masing-masing kan berbeda data statistiknya, ya, harusnya berbeda. Kemudian UPPS yang poin kedua harus menunjukkan peluang, kemudian juga harus menunjukkan ancaman. Saya kira ini tidak ada perubahan, ya. Next. Kemudian profil unit pengelola UPPS dan PS 2. Ada perubahan nggak? Aman, ya? Tidak ada perubahan. Beberapa sudah bagus, saya lihat, saya suka kalau misalnya lengkap, ya, disampaikan apa saja yang disampaikan, aspek yang harus Bapak Ibu ceritakan di profil. Next, sekedar mengingatkan kembali, ya, aspeknya harus lengkap, ya Bapak Ibu. Silakan slide berikutnya. Aspek yang meliputi. Next. Oke, nah ini semua harus ada, ya Bapak Ibu. Ceritakan sejarah kita, ada perubahan, ya. Nah, jangan sampai terlewat di sejarah ini. Kita udah pindah, Bu, udah berubah bentuk, ada PS baru, tapi kebijakan dicari SK rektor yang lama, PS informatika itu belum ada. Coba gimana? Jadi selama ini PS-nya berjalan tanpa ada SK rektor yang baru yang memasukkan PS tersebut. Banyak kejadian, terutama di universitas-universitas tua. Kemarin terakhir di Hindu. Loh, Bapak ini tahun berapa? Coba lihat, prodinya ada nggak di situ? Oh iya ya Bu, kok nggak ada? Kenapa tidak diperbaharui? Nah, dari sejarah diceritakan kelupaan, apalagi perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk. Kemudian ada lagi tambahan S2, tambahan S3, cek lagi Bapak Ibu. Saya juga kemarin mengingatkan SPMI, kita sudah ada doktor di 2012,
2024 kita ya, April 2024 sudah ada doktor. Tetapi tentang SKKNI-nya dokter belum masuk. Saya langsung lempar aja ke SPMI, perbaiki. Oh iya ya, sudah cerita ada diploma, SKKNI-nya ada sarjana, ada pasca sarjana, tapi S3 tidak masuk. Bahkan diploma masih masuk, padahal diploma sudah tutup, sudah tidak ada lagi di kampus kami. Nah, hal-hal seperti itu harus SPMI yang memeriksa. Nah, Bapak Ibu juga harus konsisten. Kalau tahu prodi kita baru tidak ada di SK rektor semuanya, ya harus buat SK baru ya, karena prodi baru. Jadi ini mudah-mudahan tidak ada hal isu baru, jadi sama Bapak Ibu dengan instrumen 1.0. Next. Profil berikutnya kan juga dosen dan tenaga pendidikan, keuangan, sarana prasarana, sistem penjaminan mutu Bapak Ibu. Di 2.0 akan dicek ke akuntabilitas. Nanti kita lihat SPMI harus ada ya, harus ada di struktur organisasi. Kalau tidak ada, temui rektor, harus ada di tata kelola, karena itu akan diperiksa di akuntabilitas, di poin kriteria ya, di 2.0. Oke, sejarah, kemudian kinerja unit pengelola, program studi, dan program studi yang diakreditasi. Umumnya bagian B ini akan dinilai oleh asesor belakangan Bapak Ibu. Nggak tahu Prof Indra gimana? Kalau yang profil unit pengelola, Prof Indra itu terakhir atau enggak nilainya? Kalau saya biasanya sudah selesai semua, baru diglobalkan. Karena pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa melakukan profil ini, menceritakan seluruh kriteria yang ada. Artinya apa? Bapak Ibu jangan cerita dulu teman-teman di depan, tetapi tidak memeriksa kriteria secara keseluruhan. Yang ada adalah kriteria yang sudah itu naikkan ke profil, ya, jadi nyambung. Biasanya gitu. Kadang di sini, wah ini aja ternyata di kriterianya. Jadi ceritakan apa yang ada, jangan ada terjadi perbedaan data, ya. Next kita masuk ke bagian C. Bapak Ibu ingat tadi C ya. Bagian C ini ada 6 kriteria. Mudah-mudahan sudah hafal budaya mutu ya. Kemudian relevansi itu langsung 3. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian akuntabilitas terkait dengan struktur organisasi dan sebagainya. Kemudian diferensiasi misi. Sebelumnya misi ada di depan. Kadang lewat-lewat, prodinya sendiri nggak tahu. Pas dicocokin beda-beda. Jadi pastikan. Tapi di kriteria 2.0 nanti Bapak Ibu lihat itu sudah ditaruh tabel. Jadi nggak mungkin kita terjadi perbedaan. Jadi memudahkan 2.0. Next kemudian siklus PPEPP Bapak Ibu ingat. Di sini selain dari sasaran mutu, jadi harus jelas masukannya apa, prosesnya apa, luaran atau capaian dan dampak ya. Nah, tim penyusun merujuk kepada standar pendidikan tinggi yang tepat sehingga dapat menjelaskan isi setiap kriteria dengan benar. Dan tetap kita mengacu kepada SNDikti dan standar PT yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan kita cantumkan Permendikbud 53 Tahun 2023. Pertanyaannya, Bu, kalau ternyata Permen 53 jadi dicabut, bagaimana nasib instrumen 2.0? Ya itu pertanyaan saya kemarin. Ya Prof Indra ya kita tanyakan. Terus Prof Ucok ngomong, apapun yang terjadi 53 dicabut, 53 tidak ada, inilah instrumen 2.0 dari LAM Infokom. Ya, karena ini mencakup semua yang ada. Niatnya kita memang memperbaiki instrumen 1.0, artinya tidak banyak butir, lebih simpel kriterianya, dan mudah-mudahan ini tidak memberatkan dari prodi ya. Next berikutnya. Jadi harapannya apa Bapak Ibu? Kita mulai melototi standar kita ya.
Setiap standar itu boleh mempunyai satu atau lebih pernyataan isi standar yang mewakili kelima kriteria tadi. Silakan Bapak Ibu mau mengikuti pola kita tadi, kriteria diurutkan 9 kriteria, kemudian kita petakan ini masuk ke sini, ini ini 9C9 masuk ke sini boleh ya, ngikuti framework tadi boleh ya, atau mau menciptakan baru monggo. Tapi kan kasihan ya, buku standarnya harus dirubah banyak sekali ya. Tapi sebetulnya kita lakukan bertahap. Ya, kita lakukan bertahap. Kalaupun Bapak Ibu nanti maju, tidak apa-apa, ceritakan saja bahwa standar sebelumnya masih memakai yang lama, ya kan? Yang lama. Tidak mungkin juga misalnya pas maju di Agustus, AMI-nya sudah pakai itu, masuk akal nggak? Impossible. Jadi tidak mungkin ada yang ngaku pas bulan ini September sudah melaksanakan 5 kriteria AMI-nya tahun 2024. Malah aneh kan, wong baru diresmikan 2025 kok bisa ngaku AMI-nya pakai 5 kriteria sebelum itu. Pasti akan ada penyesuaian. Nah ini nanti nggak tahu Pak Prof Indra, kalau teman-teman masih melaporkan AMI dengan 9 kriteria, sementara instrumen kita sudah harus menilai 5-6 kriteria. Kayaknya biarin aja asesornya kerja keras ya. Kalau selama ini kami suka menemukan, wah masih nulis gaya ban PT, masih ada loh, masih ada. Bocoran nih, Prof Isa teriak di grup, saya masih menemukan LED ban PT. Itu berasal dari daerah mana ya teman? Kaprodinya harus dipanggil ini. Kok bisa masih menyajikan LED ala ban PT? Malah Lam Info sudah mau berganti kan, masih ada. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan aja nanti bagaimana triknya ya. Yang intinya pada saat asesor datang, mereka bisa menilai 6 kriteria dengan mudah. Tapi kalau kita mengakui bahwa kita sudah melaksanakan kriteria 5 kriteria sebelumnya, memungkinkan ya Bapak Ibu, karena contoh program S3 saya waktu mengajukan itu sudah diminta mengikuti PP 53. Jadi dia sudah berjalan dari tahun 2024 kemarin sudah mengikuti pola PP 53. Tapi akhirnya saya suruh kurangin, kan SKS-nya banyak sekali kan. Kalau PP 53 yang S2 jadi banyak, S3 banyak. Terus karena diragukan saya bilang enggak usah, kurikulumnya tetap aja pakai yang lama. Enggak usah. Ini Prof Indra malah kami undang kemarin untuk nanyain, ngulik-ngulik UI berapa sih Pak? Ininya SKS S3-nya. Tapi saya bilang tetap aja S2 nggak usah berubah karena belum ditetapkan perubahan di 53 ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dipikirkan bagaimana caranya bahwa ketika nanti akreditasi tahun depan atau 25 itu walaupun dengan kondisi yang ada, tapi kita bisa memilah ini loh yang Bapak Ibu nilai untuk kriteria kami, dikelompokkan ya, supaya petanya bisa mudah terlihat oleh asesor. Berikutnya, setiap back lagi dulu Mbak ya, setiap pernyataan isi standar tadi sudah ya. Kemudian kita bicara tetap Bapak Ibu ya, kriteria 1.0, kriteria 2.0, kita masih memakai yang namanya DTPR. DTPR ini menjadi anugerah atau musibah bagi prodi? Anugerah ya Bapak Ibu ya. Jadi desainlah sekarang ya prodi Bapak Ibu seperti prodi baru Bapak, kalau ada prodi yang eksis banyak profesornya, ada S3-nya, penelitiannya bagus, sip Bapak Ibu mengajar di prodi Bapak Ibu. Ya, jangan ketika mau akreditasi ditempel-tempelin, diakui ngajar. Lah asesor kan bukan orang yang nggak cek-recek, dibuka di PD Dikti nggak ada jadwal mengajarnya, percuma. Jadi desainlah sekarang mereka yang doktor, yang kan kalau di tempat saya S2 itu kan banyak doktor, profesor. Kami minta mereka mengajar di S1. Bahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena ini universitas, kami suruh mengajar. Artinya apa? Keahliannya, publikasinya bisa diakui di prodi manapun. Karena ini saya kira sangat mendasar ya. Artinya kenapa S3 itu hanya
doktor, profesor itu hanya harus mengajar di S2 dan S3 kan. Perlu juga anak sarjana merasakan diajar oleh dosen yang berkompeten. Nah, ini yang ditangkap oleh Lam Infokom. Betul, jadi bukan menjadi musibah, bahkan didesainlah sebaik mungkin sehingga prodi itu memiliki DTPR yang S3 dan profesor, sehingga Bapak Ibu bisa mengakui ya nanti di penelitiannya. Oke, jadi saya kira sudah paham, tapi ingat harus mengajar mata kuliah bidang informatika dan komputer. Saya pernah ke Bukit Tinggi, itu teknik sipilnya A, Bapak Ibu ya, di daerah di kabupaten, bagus sekali. Kenapa sipilnya bisa A? Karena dia punya desain rumah gadang itu ya, sampai UNESCO banyak sekali. Tapi prodi SI-nya masih jauh tertinggal. Nah, dosen-dosennya itu masuk penelitiannya, untung mereka mengajar mata kuliah yang informatika, tapi beberapa tidak bisa diakui. Jadi hati-hati juga mengakui DTPR. Cluenya adalah harus mengajar mata kuliah bidang informatika dan komputer di prodi yang diakreditasi. Next, kita masih bicara kriteria umum C ya. Ini tadi keahlian DTPR-nya di bidang informatika apa saja ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan, S1, S2, S3-nya, sertifikasi keahliannya, ada rekam jejak, penelitian dan publikasi ya. Kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPR yang diakui adalah sekali lagi terkait dengan bidang informatika dan komputer. Next. Bapak Ibu, kita lihat sekarang kriteria ya. Kalau alokasi dari kriteria C, budaya mutu itu hanya 2 yang ditanyakan, kriteria A dan kriteria B. Yang paling banyak di mana Bapak Ibu? Relevasi pendidikan, ada 4. Jadi ada C1A, C1B, C1C, C1D, paling banyak di penelitian. Sementara di pengabdian penelitian, pengabdian masyarakat, pembagian butirnya itu ABC, ABC, di akuntabilitas AB, di diferensiasi misi hanya 1 butir kriterianya. Jadi kalau dihitung ada berapa? 14 atau 15? 15 butir ya Bapak Ibu ya. Total 15 butir. Yang sekarang kita berapa butir? Yang 9 kriteria berapa butir? Prof Indra, yang 9 kriteria berapa butir? Banyak ya? Iya banyak. Nah ini cuma 15 butir ya. AB, ABCD, ABC, ABC, ABA, memang di dalam situ ada butirnya lagi nanti. Next. Ya, kita lihat yang pertama, Bapak Ibu sama-sama kita pelototi C1 budaya mutu. Lama-lama saya berdiri di sini kedinginan nih. Ya, rupanya dingin sekali. Kayaknya harus di depan sini ya. Ya, ini dingin sekali nih. Wah, luar biasa ya. Seperti di Bandung, Palembang rasa Bandung. Kita lihat Bapak Ibu sekarang yang budaya mutu. Bicaranya tentang apa? Kita cukup lihat yang diwarnain merah. Jadi sama, intinya di budaya mutu kita harus menceritakan PP, EPP ya. Kemudian standar yang dibicarakan yang terkait dengan sistem tata kelola dan fungsi SPMI. Kita harus bisa menunjukkan 5 unsur good university governance, yaitu unsur pengambil kebijakan, unsur pelaksana akademik, unsur penjaminan mutu, unsur penunjang akademik, dan unsur pelaksana administrasi, termasuk norma dan tata nilai budaya mutu. Kita cek untuk penetapannya. Next. Apa perintahnya Bapak Ibu? Jadi UPPS dan PS pada kriteria ini diminta untuk menjelaskan dokumen kebijakan, standar dan indikator terkait budaya mutu di kampus Bapak Ibu masing-masing. Dan tentu saja yang sudah ditetapkan oleh UPPS atau level lebih tinggi, perguruan tinggi. Apa saja? Yang pertama A, ada 2 kan tadi, A dan B ya Bapak Ibu ya. A yang pertama adalah kebijakan, standar dan indikator terkait sistem tata kelola UPPS, dan jangan lupa Bapak Ibu harus sebutkan SOP-nya.
Ya, bagaimana sistem tata kelola mencakup administrasi akademik, SOP administrasi akademik udah ada belum? SOP keuangan, SOP SDM. Ya. Kemudian yang bagian B adalah kebijakan, standar dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten. Ada enggak standar yang dinyatakan di perguruan tinggi Bapak Ibu bahwa yang menjadi auditor SPMI harus memiliki sertifikat auditor? Karena kemarin sempat juga, Bu, sudah dapat sertifikat auditor katanya. Pas saya cek, rupanya sertifikat peserta, Pak. Ya, banyak sertifikat peserta, tapi yang diminta adalah sertifikat auditor. Ada yang belum punya auditor, sertifikat auditor SPMI? Ada? Bapak Ibu, saya boleh sharing ya. Saya bulan Februari dapat 30 auditor bersertifikat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa gabungan nih di Palembang. Bikin sertifikasi auditor, minta dari LL Dikti, minta dikirim auditornya, nanti yang nanda tangannya ada LL Dikti wilayah 3 kalau kami ya di Jakarta. Dia datang monep, tapi kemarin mana Pak Darius? Mana Pak Darius? Oh enggak ada ya, Pak Darius kan ikut di klaster saya. Aptikom akan menyelenggarakan sertifikasi auditor SPMI. Itu masuk dalam penyelenggaraan kita, jadi akan keluar sertifikat auditor dari Aptikom. Itu masuk program dari, kebetulan saya di pengembangan pendidikan tinggi klaster 2, di bawah saya itu ada SPMI, Probinsap, kemudian kurikulum ya, Pak Erwin itu masuk di kita juga internasionalisasi. Program kita tahun ini tidak saja LL Dikti yang bisa mengeluarkan sertifikat auditor, Aptikom akan berusaha mengeluarkan sertifikat auditor, pelatihan. Nah, ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu mengaku punya tim SPMI, tapi tim SPMI-nya tidak bersertifikat auditor. Ya, saya kemarin Kaprodi saya ikutkan, terus dekan ikutkan semua. Jangan sampai mereka menolak ketika diperiksa kan, dan mereka juga sudah artinya sudah matching, tahu bagian mana yang diperiksa. Jadi kalau walaupun mereka tidak akan jadi auditor, tapi mereka memahami. Gitu ya Bapak Ibu ya, segera dibikinkan rencana kalau tidak ada auditor di kampus Bapak Ibu. Karena saya mikirnya gini, kalau saya ngirim ke Sumatera, ke Jawa, satu orang biayanya sudah 2,5 juta. Kemudian belum lagi penginapan, belum lagi ini. Kemarin dengan saya menerima kampus saya menjadi penyelenggara itu, Bapak Ibu percaya jauh sekali, 450.000 cuman biayanya satu orang untuk biaya sertifikasi auditor. Jadi silahkan aja nih berkumpul nanti kalau Aptikom Pak Darius punya ini sama-sama bikin, kirim semua biar tahu, karena SPMI lagi-lagi syaratnya unggul ya. Nanti dilihat Bapak Ibu di LKPS-nya itu ada pertanyaan, berapa sertifikat auditor? Ini pengen unggul nggak? Pengen. Kemarin itu yang menyebabkan kita unggul juga, karena waktu didatengin kita sudah tunjukkan. Monggo Pak, boleh? Oke, baik. Terima kasih Prof. Saya Tony Bo dari Universitas Internasional Batam. Saya tidak jauh, 1 jam saja penerbangan. Oke, jadi menarik tadi yang Prof ngomong tentang strategi mendapatkan auditor. Kebetulan di kampus kami juga itu strateginya. Karena waktu itu kami masih di LT. Sekarang sudah pemakaran ke LT 17. Apakah baiknya kami certified atau gimana ya? Karena waktu itu kami sertifikasi kami masih LT 10. Oh, tanggal aku masih aman. Ya sudah, oke, masih. Jadi yang perlu itu yang sudah lama. Kalau kami kemarin sudah lama dan memang mau nambah, langsung 30 Pak. 30 sertifikasi auditor, dan mereka juga bisa diperbolehkan untuk digunakan di kampus lain. Tapi memang ya terus ini dinilai ada juga yang nggak lulus. Jadi ada yang hanya dapat sertifikat peserta loh. Ya itu jadi harus jeli juga. Asesor kalau cuma ditunjukin ini lewat, pas dibaca ini kan peserta. Oh iya ya Bu,
kirain auditor, Bu. Enggak, itu peserta, beda ya. Next, Bapak Ibu. Nah, pada poin penetapan ya Bapak Ibu tadi harus kita tunjukkan yang B ya, fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten tadi, diantaranya Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa SDM SPMI-nya itu harus bersertifikasi auditor ya, sesuai dengan yang berlaku. Kemudian di pelaksanaan tentu saja yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, jelaskan juga isi tabel terkait kriteria ini yang ditulis dari dokumen LKPS. Jadi apa? Kalau Bapak Ibu branch ke kampus lain meriksa SPMI-nya, itu kegiatan kan? Masuknya ke poin mana? B kan, SPMI, selain tadi menghilangkan sertifikasi. Misalnya dari kampus ini berkunjung melakukan ini SPMI bersama, diskusi bersama, itu masuk Pak, masuk ke dalam pelaksanaan ya. Bapak berkunjung, kalau saya suruh kunjung kemana, ke UPI Bandung, datengin silahkan. Ibu kami mau ke Jogja, silahkan. Nah itu termasuk pelaksanaan ya, pelaksanaan dalam upaya menghasilkan SDM SPMI yang berkompeten ya. Kita lihat sekarang LKPS-nya, tabelnya. Next, Bapak Ibu, LKPS-nya, halo ya. Nah, kita sudah ada, coba Bapak Ibu lihat, ada nggak kesulitan untuk mengisi tabel LKPS? Paling atas itu ada kayak item jari 3, artinya apa? Bapak Ibu harus masukkan struktur ya, jadi jelas strukturnya itu harus ada SPMI, karena ini bicara tentang budaya mutu SPMI. Karena ada juga yang tidak ada di struktur organisasinya SPMI-nya, hanya nempel di mana-mana nggak jelas. Kalau saya sekarang SPMI itu seperti kawannya rektor aja, kebetulan saya rektor ya, langsung lempar, langsung pelajari gitu. Jadi nggak bisa kalau SPMI harus lagi ada susunannya, aduh repot ya. Jadi usulkan SPMI itu harus bertanggung jawab langsung ke rektor kalau bisa ya. Jadi di bawah Badan Pengendali Mutunya. Jadi tolong diperiksa struktur organisasi level universitas, UPPS sampai PS. Mengapa? Karena di tabel 1A1 tabel pimpinan dan tupoksinya itu perlu Bapak Ibu jelaskan. Ini yang tidak ada di kriteria instrumen 1.0. Berarti ini hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita periksa. Termasuk ada keterangan di situ, diperjelas lagi. Tabel ini termasuk unit penjaminan mutu. Karena ini langkah awal kalau kita mau unggul ya. Jadi kalau tidak ada penjaminan mutu, ya jauh panggang dari api. Syaratnya unggul itu kan SPMI berjalan ya. Kemudian tabel 1.A2 sumber pendanaan UPPS dan PS ini secara keseluruhan tidak ada perbedaan dengan 2.0 ya. Di 1.0 kemarin dijelaskan juga kan, sumber keuangan dijelaskan. Ini ditambahin link bukti nanti. Berikutnya penggunaan dana UPPS juga. Tadi sumber pendanaan untuk masukannya dari mahasiswa, SPP, yayasan, atau kampusnya punya perusahaan ya, punya fasilitas yang disewakan, kemudian mungkin punya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk, silakan saja ya masuk ke situ. Kemudian penggunaan dana pendidikan berapa, penelitian berapa, PKM berapa. Berikutnya ya, silakan aja Pak dirunut nantinya. Ada pengembangan, boleh, karena ini kan titiknya titik 3, boleh apa saja yang tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Next, tabel berikutnya kita lihat Bapak Ibu. Di tabel berikutnya boleh. Tabel 1A.4, ada perbaikan nggak? Ada hal baru nggak? Tidak ya? Sama. Kedinginan ya Bu? Boleh dikecilin nggak AC-nya? Yang lain ada yang panas nggak? Kedinginan nggak? Kepanasan? Oh ya sudah.
Jadi nggak jadi Bu. Ibu begini, saya menghindari itu. Jadi kita pastikan Bapak Ibu ya. Jadi yang beban DTPR EWMP-nya itu semua sama untuk kriteria yang sebelumnya. Nah ini harus hati-hati ya, mengklaim satu dosen yang tadi diklaim di mana-mana, EWMP-nya harus dihitung, nggak boleh lebih. Sudah kadung ngajar dia, udah ini tidak bisa juga dipakai prodi, jadi dihitung ya Bapak Ibu. Minta bagian kurikulumnya menghitung, kemudian bagian PDPT-nya menghitung, supaya ketika asesor mengecek PDPT sejarahnya sama ya. Jangan sampai berlebih, nanti kena di ininya. PD Diktinya kan harus terlaporkan. Jadi mentang-mentang nih satu dosen nih, wah bagus penelitiannya, tarik di sini ngajar, tarik di sini ngajar. Dia juga ternyata salah satu pimpinan gitu ya. Tidak bisa juga. Jadi harus diperhatikan EWMP-nya ya. Kemudian yang bawah Bapak Ibu, kualifikasi tenaga pendidikan. Ada beda enggak? Tetap ya, ada pustakawan, bukan sekedar pustakawan, tapi ada diminta ijazah pustakawan, atau misalnya ada juga S1-nya komputer, tapi dia berada di perpustakaan, tinggal tunjukkan sertifikasi terkait perpustakaan yang dia ikuti, karena di kampus, beberapa kampus kan sulit cari pustakawan ya. Nah itu boleh yang dari bidang ilmu lain yang menunjang tapi dilengkapi dengan sertifikasi perpustakaan. Kemudian yang bawah tabel unit SPMI dan SDM, ini hal yang baru ya, yang di kriteria 1.0 belum ada. Ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi jumlah auditor mutu internalnya, certified-nya disebutkan, apakah dia bersertifikat atau tidak auditornya. Kemudian berapa kali frekuensi audit atau MONE per tahun, mana buktinya, mana laporan auditnya. Kalau kemarin kita seperti tidak ada format ya untuk menciptakan AMI kita ya, pelaksanaan AMI kita. Nah dengan instrumen 2.0 lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Dengan mengisi tabel 1.b, Bapak Ibu sudah bisa dengan lancar nantinya menceritakan di LED berdasarkan tabel ini. Monggo Pak, silakan. Baik, untuk tabel 1B ini di kampus kami itu menggunakan SADA, jadi Centralized Administration Business Academics. Jadi satu kampus itu mau dari level kampus, fakultas, prodi, unit, biro manapun itu cuma satu, dia punya biro untuk SPMI ya sendiri. Jadi kan di sini tulisnya itu ada PT, UPPS, di bawahnya ada 3, berarti asumsi kan, dengan asumsi ada multiple lembaga SPMI gitu kan. Ini bagaimana? Terima kasih. Itu bukan menjadi hal yang hal yang keharusan ya Bapak Ibu, karena kita beberapa perguruan tinggi yang cukup besar gitu ya, PTN itu Pak ya, dia biasanya di level universitas, level UPPS, pernah mendatangkan saya beberapa kali ikut sebagai asesor itu di level universitas itu tidak bisa dia menceritakan di level sampai bawah dengan misalnya 40 prodi di bawahnya. Bapak bayangkan dengan kita yang mungkin, Bapak ada berapa prodi? Di seluruh universitas? 12. Dia itu 40 lebih Pak. Nah, wajar, jadi nggak mungkin BPM itu ngurusin sampai ke bawah. Biasanya dia ada itu levelisasi, dekan sendiri, masuk kayak itu boleh saja. Intinya semua yang melakukan proses penjaminan mutu SPMI silahkan dituliskan. Apakah dia masuk level PT? Kalau di saya memang PT. Wong sedikit kan prodinya cuma 7, ngabisin dana dong. 7 sudah bisa gitu. Oke? Boleh, silakan aja, boleh Pak. Jadi di BPM ada unit SPMI-nya sendiri. Silahkan saja diatur. Tidak harus ada ya, tergantung, ada yang menempel ke struktur. Si dekan juga termasuk kan. Ini boleh saja ya. Ibu pertanyaannya sama? Hampir sama, cuman di bagian tadi kan saya lagi di A1 tapi sudah kebetulan terjawab di 1B, oke. namun tadi yang dibilang tadi kalau kami sih melengkapi kan menjadi fakultas karena memang turunan
Enggak apa-apa Bu, boleh, enggak masalah. Masukkan. Ya. Ayo, harus dibikin Bu. Pasti ditanya. Iya. Ya kalau misalnya prodinya cuma sedikit, ngapain ya? Mahasiswa belum banyak. Kan itu rumus PTS lah ya. Ya seefisien mungkin. Iya, merangkap nggak apa-apa. Kalau memang belum ini. Nah ada kok saya lihat beberapa wareknya merangkap kaprodi yang baru, nggak apa-apa. Karena dia harus membangun dulu, tidak dipermasalahkan. Nggak pernah kita kok merangkap kecilin nilainya, nggak pernah. Ya, yang penting dia memahami tugasnya ya. Tapi pun nggak masalah. Oke, clear ya, clear. Oke, ada lagi. Oh iya, apa mau tanya? Tadi bertanya kalau misalnya seperti di tempat kami Bu, itu ada di bawah SPMI itu ada gugus pengendali mutu fakultas, ada gugus pengendali mutu program studi. Berarti itu bisa dimasukkan semua di situ. Walaupun nanti memang tadi keterbatasan SDM juga karena swasta gitu ya Bu ya. Berarti tetap dituliskannya Bu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ poinnya apa? Sertifikat auditornya. Siapapun dia, sertifikat auditornya. Yang belum punya kejar ya sebelum maju. Kita lihat sekarang kriteria penilaiannya. Berapa sih kalau dapat 4 tuh yang gimana gitu ya. Next. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu semuanya dari 1 sampai 4 melihat tersedia kebijakan standar dan indikator. Itu dulu. Ya. Tapi kalau sudah punya, ternyata bukti-bukti yang sahih dan tidak lengkapnya tidak tersedia, tidak jadi 4, ya. Apalagi misalnya tidak terbukti sama sekali, tidak ada. Artinya gini ya, nomor 1, kebijakan standar dan indikator. Kita punya sistem tata kelola, punya internal UPPS, ya, kemudian SOP dan sebagainya, tapi buktinya tidak sahih, tidak di SK-kan, ya. Banyak juga dokumen-dokumen tidak ditandatangani, itu harus hati-hati. Terus lihat kronologisnya, tahunnya berapa, SPMI-nya kapan gitu ya. Dokumen-dokumennya harus diperhatikan agar sahih, jangan sampai kejebak, nggak sinkron ya. Pokoknya kalau bisa bagian penetapan tuh 4 lah ya Bapak Ibu ya. Susah nggak sih bagian ini? Harusnya penetapan tuh 4 loh. Kalau saya sebagai asesor, kok dia sudah lengkap, SK-nya lengkap, kasih 4, apalagi. Tapi pas diklik nggak keluar gitu ya, linknya nggak ada gitu. Linknya nggak ada. Terus saya pernah udah kasih 4, kok lama-lama aneh ya, kok dipotong-potong gitu kan ya, dipotong-potong ininya. Pas saya kejar, lah ternyata kampus lain. Kesel banget saya, sudah sampai kriteria 8, langsung lapor, Pak, plagiarism. Dibatalkan. Saya udah ngabisin waktu memeriksa, melototin sampai 8 kriteria. Penasaran saya, mana sih sumbernya? Loh, kok lain nama ininya, nama kampusnya. Udah, enggak dilanjutkan, disuruh ulang, bayarnya berapa? Bayarnya 30 ya Pak, ketemu plagiarism. Tidak 50 juta, tapi suruh benerin, masukin lagi, bayar 30 juta, jadi tadinya 50-an jadi 80 dia. Itu akibat ini. Ya, antar prodi hati-hati Bapak Ibu, termasuk plagiarism juga. Itu kejadian juga. Terus ini sampai saya bingung. Perasaan kopernya tadi informatika ya. Kenapa ini jadi sistem informasi di tengah-tengah di ujung? Saya kan mudah kan PDF, tinggal dicari sistem informasi, menyala semua sistem informasi sampai ke dosen-dosennya. Alamak, plagiarism juga rupanya. Iya, jadi dalam masa itu saya tidak AL karena ketemu 2 plagiarism. Ternyata dia nyontoh ini saudaranya prodinya. Ya wes, ini. Nah, saya pernah ditemuin salah satu universitas di Bandung, Bu, kami disuruh Pak Pri ngadep Ibu. Kenapa? Saya bilang, udah jum aja lah. Penuh di situ ya. Wareknya udah nangis. Ternyata kena plagiarism tuh bisa sampai 2 kali, coba Pak. Plagiarism sekali enggak boleh, ya. Ngajukan lagi, ketemu lagi. Yang ketiga, kami suruh ngadep ke LL Dikti 3. Jadi waktu saya datang itu dia nangis, merasa wareknya itu terbebani.
Akhirnya saya sampaikan, Bapak Ibu yang tanda tangan LED ini sopo? Sampai ke rektor kan tanda tangan. Kenapa hanya satu orang yang disalahkan? Bapak Ibu berani tanda tangan, berarti harus menyatakan kan, menyatakan bahwa LED-nya benar, tidak ada itu. Baru dia sudah, makasih ya Prof katanya. Selama ini orang menyalahkan saya katanya. Padahal kan salah yang setim sebanyak itu yang cuma nitip tanda tangan. Kok bisa ini sampai 2 kali coba. Tapi kemarin udah bilang, Prof kami alhamdulillah sudah lolos untuk maju ke situ. Jadi sayang sekali Bapak Ibu nggak apa-apa capek ya. Saya rektor juga baca kok. Saya nggak boleh lolos kan malu. Masa rektornya asesor sampai ketemu plagiarism, mau ditaruh di mana wajah ini kan? Nggak apa-apa capek-capek saya bacain juga. Saya cek satu-satu gitu. Nggak masalah ya Bapak Ibu Kaprodi tanggung jawab ya, nama kampus kalau sudah kena plagiarism tidak ada obatnya. Sudah ngeluarin duit yang tadinya 50 juta jadi harus 80 juta. Terus sia-sia semua, harus ngulang lagi ya. Oke, kita next. Jadi aman ya Bapak Ibu, 4 penilaian hampir sama yang mau kita raih nilai 4, 3, 2, 1. Berikutnya ini masuk ke relevansi pendidikan. Ada berapa ABC-nya? 4 ya. Jadi di kriteria pendidikan ini sama Bapak Ibu, kita harus menceritakan PPEPP sesuai standar pendidikan dan indikator yang sudah kita tetapkan ya. Apa saja ya. Di relevansi pendidikan Bapak Ibu lihat di situ ada DTPR yang Bapak Ibu harus ceritakan. Setelah itu apa? Bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru? Harus ada standarnya ya. Kemudian lagi pendidikan berbasis luaran. Jadi jangan mengaku OB, pakai kurikulum OB, tetapi tidak ada dokumen kebijakan yang menyatakan itu. Ya, jadi harus ada. Kemudian kompetensi lulusan, SK kompetensi lulusan harus ada, ya. Udah bikin macam-macam prodinya. Wah, ini keluarannya ABC. Mana dokumen kebijakannya? Jadi harus ada. Levelnya mana? Apakah level fakultas? Kaprodi boleh nggak bikin SK? Nggak boleh ya. Jadi yang mengeluarkan dekan atau rektor, ya. Jadi harus dicek, itu harus ada proses pembelajaran, isi pembelajaran sampai penilaian pembelajaran, harus ada dokumen kebijakannya. Karena itu penetapan yang harus kita raih supaya nilainya 4 ya. Next. Nah, sekarang kita lihat 4 kriteria yang diminta. Jadi pada bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan, standar dan indikator terkait dengan relevansi pendidikan yang mencakup tadi, ya, mulai dari TTPR hingga penilaian pembelajaran. Kita lihat bagian A, apa yang diminta? Bapak Ibu, bedanya instrumen 1.0 dengan 2.0 ada di poin A. Kalau kemarin kita tidak perlu menceritakan proses asal mahasiswa kita secara detail, maka di 2.0 kita harus ceritakan penerimaan mahasiswa baru, bagaimana perluasan akses yang Bapak Ibu lakukan prodi ya, keragaman asal calon mahasiswa, misalnya sebutkan asal sukunya, jenis kelamin, apakah masuk program afirmasi ya, dan juga calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Nanti kita lihat di tabel LKPS-nya, ya, didetilkan di sana. Kemudian bagian B kita bicara OBE. Jadi mencakup soft, hard kompetensinya memenuhi kalau S1, karena ini bicaranya instrumen S1 ya, KKNI level 6 ya. Kemudian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan masukan pemangku kepentingan stakeholder dalam penyusunannya. Ngaku keterlibatan ada stakeholder pemangku ini, tapi SOP-nya tidak ada. Ya, jadi harus ada SOP mengenai bagaimana kita menyusun kurikulum yang melibatkan keterlibatan dari semua stakeholder yang kita buat. Dudika ya, boleh ditunjukkan. Ingat ini penetapan. Jadi tidak bicara Bapak Ibu, tidak usah bicara ceritakan kami ini manggil ini industri ini, enggak, bukan di bagian penetapan. Penetapan hanya ceritakan semua dokumen yang terkait dengan ABC.
C-nya ini apa? Fleksibilitas dalam pembelajaran, ya. Apakah Bapak Ibu melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau? Angkat tangan yang melaksanakan RPL. Oke. Oh, belum dapat. Ada RPL? Ya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan bahwa kampus Bapak Ibu bisa tunjukkan aja linknya. Di mana? Di Sierra. Di Sierra, ya. Itu sumber mahasiswa baru, Pak. Ya, kami sudah melaksanakan itu di Nusa Mandiri. Jadi sekarang D3 dari IPB itu bisa masuk ke kita. Nah, yang dimaksud di sini ada 2 ya untuk RPL-nya. Jadi RPL yang dulu modelnya transfer, ya. Kalau transfer berarti itu masuknya perolehan kredit atau apa? Kalau perolehan kredit, kalau misalnya dia dari SMK, kemudian jadi profesional, dia punya sertifikasi, dia buat portofolio, dia ajukan ke kampus kita hitung tuh. Jadi dia bertanya perolehan kredit saya berapa. Oh, Anda bisa masuk langsung semester 4, bayar 4 semester langsung, plus dia masuk di semester 5, bayar semua. Kasih biaya pemeriksaan ininya ya, Bapak Ibu jangan lupa, capek dekan sama ininya ngitung-ngitung SKS ya. Boleh itu. Jadi RPL di sini masuknya adalah itu tadi, transfer ya, boleh diceritakan. Alih jenjang. Ya. Tapi khusus untuk S1 dan S2. S3 tidak ada program RPL, tidak ada ya. Jadi mengacunya ke Sierra. Oke. Sama Pak, sama. Kan ada target akreditasinya. Daftar dulu Pak, mendaftar di Sierra. Bapak cek aja di Sierra. Ya, mudah kok ininya. Karena kan banyak sekarang anak-anak apalagi zaman sekarang kan nggak mau kuliah dulu ya Bapak Ibu ya. Bayangkan aja nggak mau, dia mau kerja dulu, ini dulu. Nah nanti ketika dia butuh untuk sarjana, dia kembali ke kampus kita. Oke, mana portofolionya, mana sertifikasinya kami hitung, Anda bisa jadi sarjana atau langsung skripsi dan sebagainya ya. Sumber mahasiswa baru. Jadi di kriteria di instrumen 2.0 sumber mahasiswa ini boleh diceritakan ya. Sierra. Ya, di Sierra itu resmi. Berikutnya bagian C sudah ya. Jadi boleh untuk RPL yang relevan diceritakan sesuai dengan PS. Kemudian penciptaan suasana akademik, penilaian pembelajaran hingga beban belajar, Bapak Ibu harus siapkan dokumen kebijakannya ya. Mengaku punya RPL tapi perangkat kebijakan tidak ada. Malah bumerang bagi kita ya. Kemudian yang D, kebijakan indikator kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan rekognisi apresiasi kompetensi lulusan oleh Dudika ya, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja atau Dudika. Sebaran kerja lulusan lokal, nasional, internasional. Nah, ini hal baru lagi di instrumen 2.0. Kalau kemarin kita cuman bilang ini lulusan kita, tapi sekarang Bapak Ibu lihat tabel LKPS-nya harus kita rinci, lulusan diterima di nasional berapa, internasional berapa. Next kita lihat tabelnya. Belum tabel ya? Ya, oke. Oke, tabel di sini Bapak Ibu silahkan dicek di PDF-nya masing-masing. Data mahasiswa ada kesulitan nggak kira-kira? Ada, mau bertanya, monggo. Yang ini Pak Prof. Oke, jadi mungkin dari yang ini dulu, yang 3 ini dulu ya Prof ya, karena list pertanyaan saya yang ini lumayan banyak. No. Jadi pertanyaan yang pertama tuh tentang afirmasi kebutuhan khusus. Nah ini 2 ini kan punya kolom khusus nih, seakan-akan ini spesial banget. Tapi pas saya cek afirmasi, itu basically itu sama kayak kita memberikan beasiswa kepada yang 3T. Kebetulan kami di Batam. Di Batam itu gampang banget kita nyari pulau. Kita baik mahasiswa dari pulau-pulau yang ujung-ujung. Itu bisa. Tapi kami nggak nyebutnya bukan afirmasi, enggak itu. Yang kedua itu dari kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus ini definisinya berat. Karena definisi menurut Pendikti
definisi menu aptikom kayak berbeda. Nah, jadi ini kalau yang menu predikti yang namanya kebutuhan khusus itu ada mulai dari disabilitas fisik, disabilitas mental, kebutuhan jenius khusus yang tinggi jenius, sama satu lagi yang saya nggak tahu mesti gimana sebetulnya. Misalnya ada indigo seperti itu, gimana cara buktiinnya gitu. Jadi pertanyaan saya untuk program kebutuhan khusus sama afirmasi ini ada dua. Yang pertama adalah kita punya dokumennya, tapi itu in practice itu nggak ada yang daftar seperti itu. Kami contoh di prodi kami itu kami menerima ADHD, kami menerima autism. Cuman buktinya ada yang mendaftar tuh kami nggak bisa mengklaim dia itu autistik atau dia itu ADHD, karena kami mohon maaf di kampus kami tidak ada ahli, tidak ada psikolog yang bidang ke arah itu. Terus yang kedua adalah kan kalau menerima kan berarti harusnya sudah ada ready dengan ready dengan fasilitas itu kan ya. Jadi kalau kayak tunadaksa atau tunawicara kita punya itu ya. Tapi kalau yang untuk yang sifat mental health itu agak berat kita ngurusnya itu. Dari Aptikom sendiri itu kira-kira dari Lam Infokom sendiri kira-kira ada standar yang mesti kami capai untuk mencapai itu. Itu untuk yang kebutuhan khusus. Ya, satu lagi. Mau sekalian. Nah, yang berikutnya itu pada saat yang kondisi jumlah mahasiswa yang tabel 2A3. Nah, ya di bawahnya itu. Nah, 2A3 itu kan bicara soal mahasiswa aktif pada saat TS sama lulus sama TS. Ini pertanyaan kemarin sama Prof Joko. Karena beliau yang kemarin akses tempat kami. Mahasiswa aktif itu termasuk dengan mahasiswa lulus apa tidak? Itu termasuk dengan mahasiswa lulus apa tidak? Karena lulusnya kebetulan pas genap. Kita kan ngitung aktifnya kan secara maksimal dari ganjil sama genap. Dia genap baru lulus, ganjil masih aktif. Jadi dihitung, jadi apakah dihitung 2 kali apa tidak? Ini kami bisa menjawab ini. Jadi mungkin butuh bantuan datanya gimana Pak itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mengenai mahasiswa khusus ya. Terus terang di Lam Infokom tidak mengurus sampai sedetil, bukan Aptikom ya Pak, Lam Infokom ya, tidak mengurus sampai detil. Nah itulah kebebasan yang kita buat. Silakan aja Bapak membuat kebijakan Pak, kebijakan di kampus Bapak, kriteria dari mahasiswa yang menyatakan kebutuhan khusus. Lagi-lagi kok saya Rabu kemarin rapat itu kok banyak bisa ngasih contoh ya. Jadi FEB itu angkat tangan, Prof kami ternyata punya mahasiswa yang tadi kebutuhan khusus, yang moodnya suka berubah. Kadang ditanya oleh tukang gojek saja kampus yang mana itu bisa membuat dia marah. Ya, terus saya tanya, Ibu sebagai Kaprodi apa yang dilakukan? Nah bagusnya Kaprodi FEB itu sudah menjalin komunikasi dengan orang tua. Cuma dia bilang, Prof kami nggak ikhlas kalau anak kebutuhan khusus ini akan mendapat ijazah yang sama dengan yang normal. Ya, dengan yang normal. Terus bagaimana? Saya tanya, Ibu waktu menilai bagaimana gitu? Menilainya harus jujur. Kalau memang anaknya tidak sanggup untuk di mata kuliah itu, jangan diberikan nilai yang ini. Kalau perlu dia 10 semester silakan. Karena ternyata orang tua itu tidak berharapan banyak. Yang penting anaknya bisa sosialisasi. Penuhin itu saya bilang. Bahkan dari awal sampaikan kalau kemudian kita tidak akan memberi ijazah, tapi hanya memberikan surat keterangan lulus. Karena saya pernah, Bapak Ibu, saya pernah menjadi manajemen di salah satu universitas ya yang kerjasama sama kita, itu perhotelan. Jangankan ini mengiris bawang itu begini, tapi anaknya itu semangat begini. Dan setelah lulus ujug-ujug kaprodinya bilang nggak boleh, dekannya datang ke saya, nggak mau wisuda. Loh gimana? IPK kenapa dikasih 3 lebih? Kemarin gimana? Iya Bu, karena ini kegiatannya berkelompok, jadi nilainya ngikut kelompok. Ya, ketika di wisuda kok mau dijegal, tapi kami nggak mau Bu, nanti lulusan kita kok begini gitu.
Panggil orang tuanya. Saya tanya, Ibu, sebetulnya Ibu, enggak Bu, saya yang penting dia wisuda, saya sudah bangga ke situ. Oke, poinnya anak Ibu boleh wisuda. Tapi Ibu mau enggak hanya menira surat keterangan lulus? Mau Bu, boleh. Selesai kan Pak? Nah, itu kebijakan itu silahkan Bapak atur di dalam kebijakan di kampus masing-masing. Yang ditanya itu berani menerima mahasiswa khusus, ada enggak kebijakannya? Nah, itu kemarin saya langsung bilang, Ibu harus buat bahwa tidak harus menyelesaikan skripsi. Orang tua harus mau menerima, ya. Terus nanti ini katanya mau magang di Bank Mandiri karena kebetulan orang tuanya berpengaruh. Saya bilang apa iya? Karena ada satu itu rusak nama Universitas Nusa Mandiri mengeluarkan ijazah. Jangan-jangan dia daftar kerja kan nggak diterima, kan tidak merusak sebetulnya. Tapi semangat untuk kuliah itu yang harus kita buat. Silahkan buat kebijakan yang diinginkan, ajukan, kita bikinkan panduannya. Gitu ya Pak. Jadi kalau ditanya, Ibu mau enggak? Jadi penilaiannya adalah variatif dari penerimaan mahasiswa. Bapak bisa menampung semuanya, mengkondisikan mereka, itu sudah jadi nilai plus ya. Kemudian yang kedua terkait tadi, kok agak lupa saya. Oh iya, kalau saya berpendapat apapun kita bicara dengan asesor, langsung buka PD Dikti Pak. Pemahaman keluar dan tidak keluar itu ikutin aja yang ada di PD Dikti. Selesai kan, acuannya sudah. Ya, saya sangat gembira sekali ketika informasi Lam Infokom itu mengacu dulu, Pan PT mengacu ke PD Dikti. Udah, apapun alasannya. Kalau di PD Dikti kondisi yang sudah lulus di Maret ya Pak, tapi masih dianggap aktif, masih kurang ini, bukan gitu kondisinya. Tapi di PD Dikti kita ikutin itu aja Pak, nggak apa-apa. Iya, ikutin aja karena sumber data kan mahasiswa dan dosen dari PD Dikti, itu aja udah. Jadi nggak usah berdebat panjang sama asesor. Asesor mau ini ya silakan aja. Yang penting kan PD Dikti kita laporannya bagus, sesuai, aman. Gitu ya Pak. Kita mengikuti itu. Oke, tidak ada masalah ya di relevansi pendidikan. Boleh mangga Bapak Ibu mau dicek-cek lagi untuk kondisi jumlah mahasiswa. Kita akan lihat tabel berikutnya. Next Pak. Untuk relevansi pendidikan tabel berikutnya. Nah, tabel ini adalah tabel isi pembelajaran 2B.1 sama tabel 2B.2 CPL. Ini sama ya. Kan pemetaan ya Bapak Ibu lakukan ya. Ada yang tidak melakukan pemetaan, rugi sekali ya. Saya pernah, Ibu lakukan pemetaan kaprodinya. Masa Bapak Ibu lakukan? Saya nggak bisa Pak. Mohon maaf ya, saya besok izin nggak bisa, nggak dapat izin dari kantor saya untuk ikut ini AL. Saya bilang kok prodinya malah izin nggak datang. Tapi saya paksakan dia bikin pemetaan ini Pak. Ini, ya Bapak Ibu. Jadi kita pastikan tabel 2B.1, 2B.2 itu tidak ada perbedaan kecuali ya masih sama ya PL1 profil lulusan aman ya. Kemudian peta pemenuhan CPL juga sama ya, tidak ada perubahan. Next, ada yang mana? Ini mungkin saya contoh. 1 CPMK, 2 mata kuliah. Pak Indra, catatan Pak Indra 2B.3 nanti sebenarnya isinya ya. Tapi mungkin daripada ada pertanyaan nanti kita itu ya minta di ini karena terus kayaknya Pak Indra Prof kita kasih catatan di 2B.3 isiannya itu ya, mungkin lakukan nanti jadi ini. Makasih Pak masukannya ya. Ya. Next berikutnya
tabel ya, sudah ya. Bapak Ibu tolong dicermati 2B.4, 2B.5, 2B.6. Apakah ada kesulitan pemahaman terhadap tabel tersebut? Ada yang bisa menunjukkan apakah sama dengan instrumen 1.0 atau 2.0? 2B5 kita cek. Kesesuaian bidang kerja lulusan, betul. Di instrumen 1.0 kita tidak diminta menjelaskan detail seperti ini ya. TS-1, TS-2. Oh enggak, ada juga ya ketika TS itu yang sudah kerja ya, cuman ada di ini karyawan. Tapi yang transfer ya, transfer saya suka iseng aja. Coba angkat tangan yang sudah kerja. Wah, yang transfer pada kaget, orang tuh udah kerja, padahal memang dia masuknya udah jadi karyawan. Udah karyawan transfer, masih bisa Pak. Iya, iya. Ya itu mungkin ditangkap aja, kalau memang tidak ada nggak apa-apa Pak, dinolkan. Harusnya TS+1, TS+2 ya. Jangan -1 ya. Kayak -4 ya, ya. Ini bisa bisa disesuaikan saja Pak dengan kondisi masing-masing ya. Ya. Usulannya harusnya TS -2, -3, -4. Oke. Kesesuaian bidang kerja lulusan ya. Nah, tambahannya kita harus menunjukkan multinasional ataukah internasional, nasional atau wirausaha. Jadi apa? Bagian transfer studi harus kerja keras. Mana lagi belum tentu ada yang mau ngisi ya, Bapak Ibu ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu mau nggak ngisi? Masih ngisi nggak ke kampus masing-masing? Siup. Iya. Nanti kalau ngaku-ngaku susah. Ya, siup lah. Ya. Itu salah satu inilah, ada siup, ada ini ya, cantumkan gitu ya. Kalau saya sampai sekarang masih ditanyain unsur itu Pak, karena lulusan pertama ditanyain ini, tracer studi. Kalau sudah saya sebar aja ke grup. Karena angkatan pertama kan cuma sedikit, udah berpuluh tahun tuh masih aja. Tapi kalau mahasiswa kita sendiri udah dikelompokkan ya, per tesis kan, tesis sudah dikelompokkan, ada juga yang masih malas ngisi. Nah ini perjuangan kita mau memetakan ya, multinasional, internasional. Nah apakah cukup 1 sudah 4? Nah itu udah tahu ya. Itu tidak ada aturan di penilaian harus seperti itu, bukan kuantitas. Jadi silakan aja dari expert judgment dari asesor masing-masing ya. Oke, tabel kepuasan sudah. Next, masih relevansi pendidikan. Bapak Ibu harus pastikan tabel 2.C, tabel 2.D bisa diisi, yaitu fleksibilitas dalam proses pembelajaran ya. Tadi ada RPL tipe A2, kemudian pembelajaran apakah ada di program studi lain, pembelajaran di PT lain, silahkan dijelaskan ya, dan link buktinya. Kemudian di 2.D ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf saya lagi. Untuk 2D ini yang disebutkan sebagai rekognisi dan apresiasi. Ini maksudnya apa jenengi? Soalnya di sini, dan kedua, ini soalnya masyarakat Dudika itu dibedakan. Dan saya tadi ngecek di naskah akademik di LA di dalamnya itu tidak ada definisi Dudika itu apa jenengi juga. Jadi mohon bantuannya. Jadi kita kemarin memang waktu kita menyusun kita sepakat menyebutnya Dudika Pak. Ya, jadi kita pisahkan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Apa bentuk rekognisinya atau pengakuannya? Bisa saja misalnya lulusan kita menjadi pembicara di masyarakat. Ya.
Kemudian lulusan kita itu terkenal karena satu prestasi, itu kan diapresiasi ya. Lulusan kita pernah kalau kita datangkan, ini lulusan kami yang sudah menjadi ini apa pimpinan di perusahaan ini, kan itu merupakan pengakuan kan Bapak Ibu, silahkan saja, tidak sempit ya. Bapak Ibu silahkan memahami tentang rekognisi dan apresiasi. Lagi-lagi harus ada apa? Dokumen kebijakannya. Ya. Ya. Jadi bagaimana lulusan yang mau direkognisi, bagaimana lulusan yang Bapak Ibu anggap sebagai bentuk punya apresiasi ya. Banyak yang lulusan ternyata mampu mendapatkan kompetensi lebih selanjutnya, boleh aja diakui Pak ya. Di sini tidak dibilang infokom, tapi pengakuan oleh masyarakat di dunia unsusi ya, pokoknya yang terkenal lah gitu ya. Ya influencer boleh, influencer ya Bapak Ibu banyak ini. Nah sekali-sekali diundanglah ke kampus ya. Silakan definisikan Bapak Ibu yang dimaksud dengan lulusan yang bisa Bapak Ibu rekognisi, yang lulusan bisa diapresiasi. Lagi-lagi sediakan dokumen kebijakannya ya. Nah kalau penasaran kita nanya kan, ya, gimana sih yang dapat nilai 4, 3, 2, 1 next. Intinya semua bukti itu adalah buktinya yang sahih dan sangat lengkap Bapak Ibu. Itu nilainya 4. Ya, surat penghargaan, ya mungkin media massa Pak yang meliput dia. Kan ada kan 5 lulusan oleh majalah apa biasanya menjadi kebanggaan itu, majalah bisnis. Kan itu sebagai rekognisi kan, silahkan. Dan kalau perlu kita yang berikan sertifikat kan ke lulusan kita itu juga sebagai bukti. Kalau ya, tapi ini lulusan Pak, ini lulusan. Mungkin itu masuk ke ini tadi fleksibilitas dalam proses pembelajaran di poin tabel 2.c. Kalau dia masih mahasiswa, magang lah, inilah silakan diceritakan di situ. Jadi yang dapat 4 adalah selagi-lagi Bapak Ibu apapun yang kita lakukan akan ditanya kebijakannya mana. Apakah itu SK Rektor, apakah itu SK Dekan, kemudian standarnya ada enggak, indikatornya ada enggak, terkait semua proses tadi hingga calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Harus disertai bukti-bukti yang sah. Oke, aman pendidikan? Clear ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak silakan pertanyaannya. Aduh jangan prodi atuh Pak, kasihan udah banyak kerjaan. Oh, alhamdulillah kalau prodinya bisa ini ya. Ya, tapi kalau saran saya Pak, tracer studi itu kan sudah masuk IKU perguruan tinggi kan, harus dilaporkan di laman tracer studi. Itu termasuk penilaian untuk IKU nasional kan. Nah, kalau bisa memang ada satu tim yang mengepalai untuk seluruh universitas. Perkara prodi mau membantu silakan saja. Biasanya dari tracer studi ya jawel-jawel prodi juga. Tapi lebih baik kalau menurut saya, karena ini adalah IKU universitas, diusulkan ada tracer studi. Kalau di kami itu ada namanya Nusa Mandiri Center, di antaranya adalah Nusa Mandiri Career Center. Di situ ada si tracer studi. Dia kan ngurusin survei, terus kalau ada yang prestasi, barusan kemarin kalau ada yang lihat medsos, ada yang masuk jadi pegawai negeri di Kementerian Keagamaan, dibikinkan flyer tuh sama si tracer studi PNS. Biarin aja lah kreativitas dia kan. Mungkin bagi orang cuma jadi PNS ini, tapi mungkin dia mendidik ininya seneng ya, dibikinkan flyer Pak. Jadi saran saya Pak, bikinkan tim saja, karena dia harus input tuh datanya tracer studi.
Bapak harus bergerak berarti. Harus bergerak, jejaring. Kalau saya sekarang itu ya, saya melihat ya, Kaprodi itu nggak peduli dia, satu angkatan itu dimasukkannya dalam satu WA. Jadi mas satu WA Pak, entah sampai kapan tuh WA akan berakhir gitu. Jadi udah aja, kebetulan saya juga di tesis ya, ngajar tesis nanti lulusan tesis ini dimasukkanlah sama si Kaprodinya. Jadi pakai WA aja Pak. Jadi prinsipnya gini, nggak usah menunggu. Kalau saya selalu mengajarkan sama teman-teman di prodi itu, kebutuhan Bapak Ibu apa? Salah satunya contoh yang waktu OBE. Bu, kami sudah ngomong sama BTI minta dibuatkan ini Bu, sudah kami bikinkan mock up-nya, sudah kami tunjukkan cara hitung Excel-nya, tapi tidak dibuat-buat gitu. Bagaimana? Terus saya panggil Kaprodi itu BTI-nya. Bapak mau buatkan enggak tentang OBE? Ada kebutuhan. Bu, banyak sekali Bu antrian gini-gini. Bapak ikhlas enggak? Kalau kita bentuk tim untuk membuat itu, boleh Bu, silahkan. Udah Pak bikin. Karena prodinya mau menunjukkan OBE. Sama, kalau tracer studinya enggak jalan, ya bergerak prodinya karena nanti enggak dapat kan? Enggak dapat nilai. Ya, tapi memang harus dilaporkan kalau memang tracer studinya mau bagus. Biasanya ada dapat penghargaan di LL Dikti 10, ada penghargaan tracer studi. Ada yang pernah dapat enggak? Kalau di LL Dikti wilayah 3, kebetulan kampus kami pernah dapat tracer studi yang ini dianggap baik gitu. Itu ada penghargaannya juga. Ya. Dapat hibah tracer studi. Tuh, kan ada hibahnya, Pak. Diundang nih, Pak. Pak undang Zoom saja Pak, dapat hibah tracer studi 3 kali. Diundang saja Bapak, bersedia ya sharing? Oh ya panggil aja tinggal teman. Tuh tracer study bagaimana kita aplikasinya bisa menunjang ya. Memang betul-betul jadi ya semacam cobaan lah ya untuk mengajak mereka, karena kan ditanya yang sensitif, gajinya berapa, siapa pimpinannya, ya kan kayak gitu belum tentu mau gitu ya. Semangat Pak. Oke Bapak Ibu, pendidikan close, kita masuk relevansi penelitian. Berarti tinggal apa kriterianya? Relevansi penelitian, relevansi PKM, kemudian akuntabilitas sama diferensiasi misi. Udah jam berapa? Ya, jadi jam 5 Pak. Enggak ya, jam 4 ya. Sekarang tolong cek relevansi penelitian. Kira-kira ada yang unik dan beda enggak dengan instrumen 1.0 ya? Kita lihat di sini sama PPEPP harus kita ceritakan. Semua penetapan terkait dengan relevansi pendidikan harus diceritakan. Ke bawahnya, apa yang beda? Bapak Ibu ada yang menemukan perbedaannya enggak? Yang bikin kita agak keriting nih. Kira-kira apa perbedaan penelitian di instrumen 1.0 dengan 2.0? Sarana dan prasarana penelitian ya. Waktu 1.0 kan nggak ditanya segitu ya. Tapi Bapak coba lihat di 2.0 ada tabelnya lagi. Nah ini yang bikin sedikit tapi menusuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu bedanya 2.0 ini entah mau disyukuri atau tidak. Jadi siap-siap kalau mengakui punya beberapa area penelitian, punya berapa kelompok keahlian, setidaknya ada lab yang menampung ya aktivitas penelitian tersebut. Kalau di PTN, siapa di sini PTN angkat tangan? Siapa yang lulusan PTN? Lulusan PTN S2, S3, S1? Ya, kalau di PTN itu Bapak Ibu ada lab khusus keahlian informatika. Disitulah mahasiswa S1 masuk, mahasiswa S2 masuk, mahasiswa S3 masuk, betul kan? Saya kebetulan di ITB sama UI, Prof. Indrani. Di-spill lagi ya Pak. Di UI itu bisa berkumpul di satu lab itu ada mahasiswa S1, S2, S3.
Di ITB juga begitu. Nah, itulah lab sarana prasarana penelitian. Apakah wah? Tidak ya. Yang penting ada satu ruangan yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa itu bisa residen, berkumpul bersama, punya fasilitas untuk presentasi. Kalau saya tambahin ada tempat kopinya. Supaya mereka kalau soal laptop kan mereka bawa laptop sendiri kan. Paling kalau mau mikroskop, kalau mereka memang kalau saya ke Pap Smear ya, ada mikroskop yang mereka mau lakukan ini, atau semua penelitian produk-produk tampilkan saja di situ, udah jadi lab kan. Jadi Bapak Ibu di 2.0 sarana dan prasarana penelitian harus diceritakan. Kalau pembiayaan penelitian sama, peta jalan penelitian sudah ditanyakan juga. Kerjasama di bidang penelitian juga sudah ada di 1.0. Sama pengembangan DTBR di bidang penelitian. Jadi arahnya itu kalau saya memahami DTBR di bidang penelitian ini, jangan sampai di satu prodi numpuk keahliannya email processing semua. Sementara cyber security nggak ada, ya kan? Jadi di sini pengembangan DTPR di bidang penelitian, pengelompokan tema-tema penelitian di prodi masing-masing, ya. Jadi cluenya di sini kita harus menceritakan sarana dan prasarana. Silahkan memikirkan bagaimana bentuknya, tapi di PTN pun bentuknya seperti itu. Tidak harus S1 punya seruangan sendiri, cukup per kelompok keahlian informatika itu sudah terwadahi dengan baik, ya. S1, S2 berkumpul di sana. Next. Di pelaksanaan tentu saja kita harus ini udah penetapan ya. Di 3.2 pelaksanaan, Bapak Ibu silakan saja ceritakan yang sudah kita tetapkan di atas ya poin-poinnya. Butir A, B, C sesuai penetapan. Nah itu harus jadi catatan kita. Apa yang kita ceritakan di penetapan terhadap A, penetapan terhadap kriteria butir B, butir C, pelaksanaannya pun harus lurus ya. Kalau tabel itu model tabel maka ada pelaksanaan, kolom pelaksanaan ya. Berikutnya evaluasi sama Bapak Ibu konsisten. Kalau sudah di pelaksanaan maka harus ada hasil dari evaluasi yang sudah ditetapkan. Begitu juga pengendalian, next ya. Dan demikian juga di penetapan. Jadi kalau untuk urusan PPEPP tidak ada perbedaan untuk relevansi penelitian di instrumen 1.0 sama 2.0. Artinya ketika kita sudah tetapkan standar, kita sudah tetapkan indikator, tunjukkan pelaksanaannya, tunjukkan evaluasinya, tunjukkan pengendaliannya, dan tunjukkan juga peningkatannya. Dan kembalikan lagi apa yang sudah kita bahas sampai peningkatan, tetapkan kembali untuk proses PPEPP berikutnya. Monggo di next untuk tabelnya, kita cek tabelnya Bapak Ibu. Nah ini sarana dan prasarana penelitian. Jadi kita perlu menyebutkan nama laboratorium yang kita punya, perangkatnya apa saja ya. Mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, device, tool, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu rinci di tabel 3.A1. Arahnya kemana labnya? Oh monggo. Mohon maaf Bu, ini di luar tabel terkait tadi laporan, misalnya diadakan monef terkait dengan kegiatan pelaksanaan penggunaan anggaran di penelitian pengabdian. Nah, cuma kita terkadang teman-teman di antara LPPM sama LPMI ataupun SPMI terkadang ada perbedaan pendapat ini Bu. Sebenarnya yang mengajukan monef ataupun membuat laporan terkait penggunaan anggaran di penelitian dan pengabdian itu wewenangnya SPMI atau LPPM, karena kan sebenarnya yang menggunakan anggaran kan LPPM. Nah kalau kemarin sempat ada perbedaan di situ gitu Bu, yang berhak menjalankan, karena kan seolah-olah semuanya dibebankan ke SPMI. Jadi SPMI ini serba kewalahan, mereka sudah tetapkan standar, tapi kan seharusnya pelaksanaan di masing-masing unit ataupun lembaga, dan monef pun seharusnya dilakukan oleh masing-masing unit, sehingga semua laporan monef tidak tersentralisasi ke SPMI. Seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk menyadarkan LPPM-nya, Bapak kasih contoh aja. Ketika kampus kita dapat hibah dari BIMA, apa yang dilakukan Ketua LPPM?
Setelah nilai keluar, maka LPPM harus menandatangani kontrak dengan LLDikti dengan rektor. Keluar, maka LPPM harus menurunkan SK turunan kontrak sampai ke dosennya. Nah, kemudian LPPM kan harus melakukan monef kan? Harus melakukan monef, pemeriksaan dan sebagainya, itu harus dilakukan oleh LPPM. SPMI akan menilai, ini kan deskripsi program kerja dari LPPM, apakah itu dilaksanakan oleh si unit ini. Justru kalau dia tidak melaksanakan monef itu, maka terjadi ketidaksesuaian temuan oleh SPMI, bukan SPMI yang melakukan monef. Kasihan atuh Pak, udah banyak sekali kan tebel begitu, suruh ngerjain lagi. Ya, jadi kembalikan aja kondisi idealnya tuh gimana. Memang kadang kan hibah itu nggak dapet, Bapak Ibu nggak dapet hibah. Loh saya bilang Bapak dapat hibah, kenapa? Bapak sudah publish paper, ya kan? Sekarang Bapak hitung penelitian Bapak itu harganya berapa? Boleh Pak, saya dapat 3 miliar sama IPB. Saya nggak pegang duitnya, tapi 18 profesor mengawal soal itu sampai saya minta kontraknya, saya minta laporannya untuk S2 besok saya masukkan Pak. Iya kontrak dia ambil, laporannya ambil, sama Prof Yandra boleh Bu silahkan. Lah kita dipakai namanya kan 18 profesor dari beberapa TS keluar sudah selesai berhasil. Iya, ada yang lagi ini postdoc di Saint Mary. Rekomendasinya yang dari rektor tampilkan aja Pak. Iya. Jadi kembalikan lagi Pak hibah itu. Kalau saya hibah bukan saja hibah eksternal, internal itu bisa, tapi kita bikinkan sekali lagi adalah kebijakannya. Jadi kalau di kampus saya bukannya ini ya Bu, karena kadang kita mikir penelitian itu dari mana. Kalau saya menghargai dosen ternyata bisa publish ke Sinta 2, ada yang Q4, Q3, kita bikinkan aplikasi untuk dia lapor. Dia laporkan papernya, silakan dia bikin proposalnya sederhana saja, jangan juga diberatkan kan. Model proposalnya kayak Bima, laporannya juga kayak Bima. Nah itu dilaporkan sebagai dana penelitian, dosen nggak mungkin tidak mengeluarkan dana, silakan aja Bapak Ibu mau anggap proposalnya berapa. Nah ini menjadi masalah Pak. Kami waktu SI itu saya sampai turun tangan, ini curhat aja saya tidak menyebutkan nama asesor, 102 paper dosen mau ditolak, dianggap bukan menjadi hibah penelitian. Karena sistem kami adalah memanggil, menyediakan dosen silahkan isi Bapak Ibu. Karena kalau BKD kan dosen ngisi cuman 1, 2, dia kan tidak mau repot kan Pak. Nah ini kita mudahkan, silahkan isi semua, ada 102. Bapak Ibu tahu kenapa asesor menolak? Lengkap, laporan lengkap, proposal lengkap, itu lengkap. Karena mindsetnya asesor adalah yang namanya penelitian itu harus diawali dengan call for paper. Masukkan proposal, dilakukan penilaian, keluar SK keluar, baru sampai di sana ini. Saya ngomong, Bapak bukannya kita mau, ini pemahaman saya ya, saya ngomong begitu, saya juga asesor, yang diminta adalah jumlah publikasi dosen dan mahasiswa di bidang Infokom. Kenapa yang dipermasalahkan prosedur? Tapi kalau Bapak tidak mau menilai silahkan saja. Dalam pemahaman saya bahwa kita itu harus merasa satu temuan baik ya, praktik baik ketika dosen tidak harus meminta hibah, meminta dana penelitian untuk melakukan publish. Ya kan? Banyak publish, bagus sama dosen. Loh kok nggak dimanfaatkan untuk ini, agregasi kita. Nah di semester ini Pak, apa yang supaya kita tidak berantem lagi sama asesor, kita sudah buatkan prosedur menangkap penelitian dosen tersebut.
Saya juga tidak menyalahkan asesor karena prosedur kita memang mulai dari call for paper ini, walaupun kita punya aplikasi. Nah, akhirnya kita bikinkan kebijakan bahwa di kampus kita selain hibah BIMA, hibah dari yayasan, maka kita menampung semua penelitian dosen. Ya. Tapi alhamdulillah lah, beliau baik hati kan, unggul. Unggul Bapak Ibu tahu dari tahun berapa? Kami unggul dari tahun 2001 Pak, SI itu 2001. Baru unggul sekarang berapa tahun? Bukan karena saya pengurus Aptikom ya Pak, pengurus ini ya Pak Prof Indra, bukan karena pengurus ini ya, kami berjuang untuk menjadi unggul tuh dari tahun 2001. Di usia 22 tahun baru unggul. Betul-betul kita pelajari apa yang kita harus tunjukkan. Walau kita PTS kita juga bisa unggul. 22 tahun Pak. Ya, bukan karena saya asesor, tapi saya mempelajari semua instrumen itu. Dan itu akan bisa kepada Bapak Ibu semua, jangan takut. Pelajari ya. Ya, bisa, insya Allah bisa. Karena unggul itu bukan karena nama besar, bukan, tapi proses yang kita lakukan di prodi itu adalah sesuai dengan standar. Dan ingat, sudah dikasih tahu OBE sama PP, EPP, lengkap itu semua insya Allah. Ya clear ya Bapak Ibu ya, 102 Pak mau ditolak, turun rektornya, akhirnya saya bilang Pak Andi stop, tidak apa-apa Pak, tidak dinilai juga tidak apa. Ya ternyata pas ininya hasil akhir kan ada ini, oh alhamdulillah dimasukkan sama beliau. Baik Pak. Tapi memang salah kan, memang gak ada prosedurnya juga. Oke silakan Pak. Berarti itu semua penelitian dosen yang apakah memang harus terpublikasi atau yang tidak terpublikasi? Terpublikasi gitu ya Prof. Berarti melihatnya itu mungkin gampangnya lihat dari scholarnya atau begitu? Oh gitu ya. Oh iya. Saya itu begini, dosen tuh enggan mengisi semua BKD dengan semua hasil publikasi dia, karena kan capek, satu aja sudah oke. Nah kalau saya pribadi, ya mungkin karena bukan saya ngisi, staf saya ya, saya itu berpikir sewaktu-waktu ketika ditagih, dari dulu saya mikirnya, ketika saya mau ngurus kepakatan, yang ini tidak saya laporkan nih, ya kan saya laporkan satu, ternyata ada kebijakan nggak boleh diajukan selain yang dilaporkan di BKD, rugi nggak? Nah sejak awal bodo amat saya masukkan semua beban lebih gitu. Tapi kan tidak semua yang mau begitu Pak, syaratnya kan banyak. Nah kita tangkapnya dari situ. Dosen perlu masukkan BKD, tapi silakan Bapak upload. Ada sistemnya Nexis kami. Masuk lengkap, waktu dicek tuh satu-satu 100 itu diperiksa, papernya ada, proposalnya ada, laporannya ada, nilainya ada, si dosen yang membuat. Memang harus publikasi Bu, kalau nggak publikasi ya kita nggak punya kekuatan. Monggo kalau ini menjadi semacam pencerahan, kemungkinan kondisi dosen Bapak Ibu sama seperti kami, silakan. Tapi sekali lagi bikin kebijakannya, ya bahwa untuk penelitian di kampus kita itu tidak harus dari call for paper, tapi dibalik bahwa dosen bisa melaporkan hasil penelitiannya. Tidak menyalahi kan? Yang penting kan kebijakan. Kita buat kebijakannya berlaku untuk kampus kita, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, PPPP jalan. Oh nanti aja. Oke, penelitian di DTPR tadi ya, dan hibah pembiayaan, ada perbedaan nggak Bapak Ibu? Jadi jumlah hibah kita bisa banyak kan Pak? Dosen bisa mengakui 3 juta, 6 juta, 12 juta, silakan saja. Penelitian mandiri kalau kami menyebutnya. Ya. Di tabel berikutnya, tabel 3A3, pengembangan DTPR di bidang penelitian. Jadi ada tahun akademik, jumlah dosen DTPR, jenis pengembangan DTPR-nya berupa apa, data DTPR-nya. Keterangannya, pengisian data tidak berulang. Jika dosen dikirim tugas belajar di tahun TS-3, maka tidak lagi dihitung di TS-2. Artinya kalau sudah terdaftar, kalau dia belajar selama 5 tahun, jangan tiap tahun
diklaim. Monggo Pak. Tenang. Ini saya menemukan agak ambigu lagi nih. Jadi judulnya itu pengembangan DTPR di bidang penelitian. Tapi contohnya itu bidang pendidikan. Oh, jadi bagaimana kami menyikapi ini? Ketemu lagi kutunya Pak Prof Indra. Yang dimaksud pengembangan DTPR di bidang penelitian, coba cek ada nggak tabel di bidang penelitian, di bidang pendidikan? Nggak ada. Oh berarti boleh. Jadi sekolah itu dianggap juga sebagai pengembangan penelitian. Oke Pak. Kan selama di sana tidak ada, ya bisa pendidikan boleh karena S3 pasti terkait juga penelitian kan dia, diklaimnya begitu. Dosen yang tadi program sandwich, kemudian ditetapkan di ini kan ya banyak lah ya. Pokoknya dicari-cari. Di bawahnya kriteria 3B sudah mencakup tabel 3A2 ya. Kemudian ada kerjasama penelitian, ini hal baru. Bapak Ibu harus mendefinisikan kerjasama penelitian yang mana lingkup lokal, nasional dan internasional. Apakah perolehan HKI, apakah dia hibah paten sederhana dan seterusnya, silakan dirinci, serta keberlanjutan dari penelitian ya. Tabelnya judul kerjasama, mitra kerjasamanya siapa, sumbernya lokal, nasional, internasional, itu yang dimaksud LNI, durasinya berapa tahun, pendanaannya berapa, buktinya ditunjukkan. Nah kalau modelnya BIMA, kerjasama penelitian yang Bapak Ibu ajukan ya, proposal hibah BIMA bisa mengisi ini. Yang tahun ini dapat hibah BIMA angkat tangan. Berapa Pak? Berapa? 130. Ada lagi yang dapat? Ibu berapa? Oh, luar biasa Bu Dekan. 134. Saya dapat 186 juta dari 250 yang diajukan. Alhamdulillah. Prosentase diambil. Oh gitu. Sebenarnya kalau saya nggak tahu kalau pendanaan, tapi kalau reviewer juga kan Pak, reviewer penelitian kan administrasi kan, dari administrasinya diperiksa, saya ada bagus sekali, sampai saya itu merenung, saya ini lagi, masa cuma satu referensi tidak disitasi sama dia. Jadi kalau bikin proposal, Bapak Ibu jangan sampai ada satu referensi nggak disitasi, itu udah bagus banget. Kok referensi nomor 12 ini kok dia nggak citasi? Saya diemin lagi ya. Tapi mungkin inilah cara Allah mengingatkan dia, dan saya luluskan Pak. Taunya pas substansi jelek-jelek masuk. Referensi yang 3 referensi tidak disitasi masih lolos, saya merasa bersalah. Yang satu, tapi yang 3 tidak saya loloskan juga substansi. Mudah dipelajari ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang belum dapat ya. Bisa dapat ya, Bu Dekan tuh sharing-sharing ya. Ya inilah oke lah. Kalau dapat alhamdulillah Pak, lumayan setidaknya paten sederhana, tidak perlu keluar uang. Kalau yang fundamental internasional bisa dibiayai gitu ya. Masukin aja ya. Iya penelitian. Ya kan kerjasama internasional kan bisa. Iya. Saya sampai sekarang yang Ayonina ikut. Kan dia tinggal ngomentari FGD-nya via Zoom. Bisa. Kalau saya ikutkan terus dia di penelitian kita untuk mitra. Kalau conference bentuknya penelitian enggak, kerjasama bukan. Kalau kerjasama di bidang penelitian dalam bentuk penyelenggaraan ya mungkin bisa ya, tinggal dicocokkan ininya. Oh iya ini publikasi penelitian. Oh ini next ya, berikutnya kita ada pertanyaan. Setelah kerjasama penelitian ada lagi Bapak Ibu tabel 3C.2 publikasi penelitian yang ditanya sama Pak Darius. Jadi ada yang namanya IB, bukan Prof Indra Budi, ini internasional bereputasi.
Kemudian I saja itu internasional tidak bereputasi, selanjutnya S1, Sinta 1, S2, Sinta 2 dan seterusnya, bahkan tidak terakreditasi. Silahkan Bapak Ibu rinci semuanya dalam tabel C.2 publikasi penelitian. Sebutkan nama DTPR, judul penelitian, jenis publikasi, saya kira ini sama ya dengan instrumen 1.0. Kemudian perolehan HKI harus granted. Jadi pada saat dimasukkan itu bukan dalam proses, tapi sudah keluar ya HKI-nya. Ada ya. HKI pendidikan juga di buku, Pak. Masukkan aja di sini perolehan HKI. Tergantung, Pak. Iya. Kalau saya lihat saja topiknya, Pak. Karena saya juga punya buku internasional yang bicaranya dari ini PKM. Kan waktu Covid kita mengumpulkan di Kecamatan Senen itu para UMKM, kemudian kita ajarkan. Nah, pengajaran kita itu kebetulan dari India menawarkan untuk technopreneurship ya. Kita bikinkan bukunya, maka itu HKI PKM, Pak. Jadi tergantung ini ya, judulnya ya, apa temanya. Jadi memang memungkinkan ada buku yang masuknya HKI di bidang PKM. Bahkan ada HKI, misalnya PKM dia mengajarkan satu komunitas, kemudian pengajaran Bapak Ibu itu berlanjutan, Bapak Ibu bikinkan aplikasi, di mana di aplikasi itu masih terhubung dengan komunitas, Bapak Ibu bisa terus membimbing mereka. Aplikasi itu mau Bapak Ibu HKI kan, maka itu HKI bidang pengabdian pada masyarakat. Ya, hak kita lah yang menentukan mau ke arah mana. Nilainya sama untuk HKI. Oke, lanjut. Aman ya? Ya, kita masuk relevansi pengabdian masyarakat. Sama Bapak Ibu harus ceritakan semua yang terkait dengan relevansi pengabdian masyarakat, PPEPP-nya, harga mati ya. Penetapan apa saja? Sama seperti penelitian, sarana prasarana PKM. Ada yang bisa kasih contoh? Sarana prasarana PKM apa ya? Bisa enggak studio yang berjualan online? Ya? Bisa? Desa Bina. Ini yang sarana prasarana. Sarana prasarana PKM. Hah? Ya, lab PKM juga ya. Sarana prasarana. Desa binaan, sarana prasarana. Kita punya di sana, sebutkan sarana prasarananya. Tempatnya, apa saja fasilitas yang kita laksanakan. Kalau di LL Dikti wilayah 3 itu dimotori oleh Universitas Gunadarma, PTS melakukan ini, desa binaan di Cianjur. Jadi kita mengirimkan tim kita tergantung kita mau melakukan di bidang apa. Nah, tim kami kemarin melakukan di bidang SDM. Jadi berbagi ya untuk desa cerdas. Jadi itu bisa pengabdiannya kita larikan ke sana ya, sarana dan prasarana PKM. Ada lagi apa yang terkait ekonomi dan bisnis? Waduh, kita harus mendefinisikan ya. Inkubator, betul. Ya, inkubator bisnis bisa dijadikan sarana prasarana. UMKM boleh, ya. Ya, kayaknya gitu. Tapi di sini kita lihat tabelnya ya. Tabelnya tuh betul-betul fisik. Coba nanti kita lihat tabelnya. Ya, next langsung aja ya, kita lihat tabelnya. Next tabelnya PKM, Mas, boleh ditayang? Tuh, ya ada perangkat keras, perangkat lunak, nama sarana prasarana, lisensi public domain, lab. Jadi bisa saja ya tadi inkubator bisnis untuk PKM. Ya. Nah, kalau misalnya lab itu kita akui juga sebagai sarana prasarana, lab penelitian sebagai sarana prasarana PKM mungkin bisa kalau memang sesuai peruntukannya. Ya gawat lah kalau kita punya, kan mirip-mirip lah kalau kita PKM itu kan labnya. Nah ini mungkin masih abu-abu,
bentuknya. Iya, nama sarana prasarana berarti desa binaannya. Kita sebutkan desa binaannya ya. Ya, daya tampungnya. Nah, ini memang kurang fleksibel. Sarana prasarana diisi nama laboratorium, nama bengkel dan lain-lain. Berarti bisa. Soalnya itu nama bengkel, nama desa. Ini desa cerdas yang kita ini kan. Ya. Kemudian PKM, DTPR, hibah dan pembiayaan PKM saya kira ini sama, tidak ada perubahan. Lanjut C4.1 kerjasama PKM juga sama ya, dengan instrumen 1.0 kita bisa lewati. Nah, yang ada bedanya adalah diseminasi hasil PKM. Ya, di sini kolomnya ada nama DTPR yang dituliskan hanya ketua saja, anggota tidak, judulnya. Kemudian diseminasi hasil PKM apakah tingkat lokal, nasional atau internasional. Hah? Hanya ketuanya diminta? Kayaknya nggak bisa, Pak. Iya, ketua. Nggak bisa. Kalau bisa Bapak ngajar di setiap prodi supaya bisa masuk semua. Tapi ini katanya dalam kurung ketua, Pak. Iya. Sementara masukin aja. Nanti kalau asesornya ngeliat, banyak ketuanya, tapi ada, kan ada hatinya ya. Daripada kosong. Kalau di sini diseminasi hasil PKM, iya kalau saya lihat adopsi terhadap satu komunitas terhadap teknologi yang kita berikan, iya bisa itu. Tidak apa-apa. Kalau kami biasanya tanda terima, Pak. Tanda terima. Jadi aplikasi kita itu kita serahkan, ada surat tanda terima dari pimpinannya ke komunitas itu, dipoto bentuknya dan ditayangkan webnya atau bentuk yang ini produknya harus ditunjukkan juga. Tapi yang saya minta datengin, bikin surat bahwa dia menerima dan menggunakan teknologi yang kita berikan ke dia di PKM. IA? Iya boleh, silahkan aja. Kalau perlu bentuk penyerahannya itu. Iya, berita acara penyerahan aplikasi itu. Udah cukup kok itu. Udah diakui. Yang internasional bentuknya contohnya apa, Pak? Ada, Pak. Jadi PKM internasional, Bapak ikut kan waktu kita itu Rakernas. Nah, yang dari menyebut ya, contoh Universitas Multimedia Nasional. Dia membuat PKM internasional. Bentuknya apa? Dia mengundang mahasiswa dari luar negeri untuk melakukan PKM di daerah-daerah di Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan? Kebetulan waktu itu saya mengirimkan mahasiswa Nusa Mandiri untuk ikut PKM internasional, Pak. Saya kasih 2.500.000 untuk mahasiswa itu. Bergaullah mereka, sama-sama mengerjakan pengabdian masyarakat di desa tersebut, bertukar kultur, ikut bisa, iya. Ini itu yang di grup Aptikom pernah nggak melihat berapa hari kebelakangan ada dari Universitas Nasional dengan logo Aptikom menawarkan PKM internasional. Bapak Ibu ada, saya yang nge-share, minta nge-share, kan bisa cek lagi. Kalau Bapak Ibu berkepentingan ikut, mudah. Cukup satu mahasiswa bisa klaim bahwa internasional, PKM internasional. Nah ini nggak ikutin tuh, karena saya yang minta izin flyernya ke Pak Pri dari klaster kita, kemudian Pak Pri menambahkan kasih CP-nya dong. Nah, udah itu udah disebar tuh, tapi memang peminatnya kurang. Kayaknya sebentar lagi itu digandrung itu. Jadi sudah difasilitasi Aptikom melalui klaster, melalui Prof. Rizka. Beliau itu adalah wakil rektor di Universitas Multimedia. Monggo Bapak Ibu, kalau masih dibuka ikut supaya ada klaim PKM internasional. Insya Allah. Dan memang nyatanya memang ini, Pak. Kebetulan yang tahun lalu cuma kampus saya yang ikut. Nggak enak kan?
klasternya bikin, masa kita nggak ngirim? Murah, 2.500.000 mahasiswa dapat ini pengalaman, ya. Di multimedia. Ya, monggo silahkan. Kalau misalnya, kalau tadi kan kita undang mahasiswa internasional, kemudian kita ajak PKM ini. Kalau kita punya mahasiswa internasional, kita punya mahasiswa asing, kita ajak PKM, itu apakah bisa dikatakan sebagai PKM internasional? Kayaknya enggak, karena statusnya kan mahasiswa kita ya. Kalau yang kemarin tuh dari universitas dari Thailand datang Bu, dari Malaysia, memang ini gitu. Ya, ya nggak bisa kalau mahasiswa. Saya penasaran, coba dong buka yang di Aptikom, yang dari internasional PKM. Nanti saya cek lagi, kalau ada nanti saya share. Mudah-mudahan belum ditutup. Baru kok, baru bulan awal-awal Mei, pertengahan Mei itu di share. Internasional PKM. Ya, yang digawangi oleh multimedia. Monggo ikut. Oh, tidak ke sana ya. Aduh sayang sekali, nanti saya ini ya, kalau ada nanti saya share di grup ini. Oke Bapak Ibu, jadi perolehan HKI PKM saya kira tidak ada masalah ya. Diseminasi juga, monggo silahkan. Perolehan HKI PKM dengan perolehan HKI penelitian sama yang ditanyakan Bapak tadi. Di sini kami kan sering melakukan dengan mahasiswa, berbareng dengan mahasiswa, misalnya membuat sebuah produk, membuat sebuah sistem informasi, sudah jadi sistem informasinya kemudian kita hakikan. Nah ini kami bingung apakah dia masuk ke penelitian atau PKM. Dasar kegiatannya Bu, dasar kegiatannya kan PKM. Nanti laporannya kan yang ditunjukkan laporan PKM. HKI-nya PKM Bu. Ya, saya pernah kerjasama dengan Poltabes Bandung, bikin cepot juara. Jadi komunitas kampung narkoba, saya kerahkan mahasiswa saya untuk bikin konten dan sebagainya. Itu aplikasinya di HKI kan Bu, tapi kita akui sebagai PKM. Karena kan harus ditunjang dengan laporan kegiatannya. Kalau laporan kegiatannya judulnya PKM ya PKM. Iya, dari kan diminta tidak hanya HKI-nya, SK ininya, SK kepanitiaannya, kegiatannya apa, bukti-bukti gitu. Ya, biasanya kan kita cuman pengabdian saja ya. Sekarang ya kita harus lekatkan dengan produk. Yang paling mudah adalah ya buat website terkait dengan apa yang kita materikan, kemudian komunitasnya, terus di ini website kan bisa di HKI kan, mudah. Nah, kalau udah banyak ya, kosa bangsa lebih mantap lagi. Iya, kasih satu aja dapat udah. Iya, bagi aja, ya. Penelitian kan boleh juga dijadikan lagi di PKM kan bisa. Ya. Oke. Kemudian kita lihat sekarang akuntabilitas, 2 lagi ya Pak, jam 4 ya selesai ya. 30 ya, jam 4 bisa ya. Oke, relevansi sudah selesai. Sekarang kita cek akuntabilitas Bapak Ibu. Sebetulnya kalau akuntabilitas ini tetap sama, dia bicara PPEPP, tapi yang dibicarakan itu adalah tugas pokok, fungsi atau tupoksi tata kelola, tata pamong, sarana prasarana yang memadai, dan SDM yang kompeten. Sebetulnya ini sudah ada juga di instrumen 1.0, tapi bagian-bagian atas. Nah ini ditarik ke khusus akuntabilitas ya. Next. Jadi ini dia ada penetapan. Butirnya ada 2, A dan B. Bagian A bicara apa? Sistem tata kelola, tata pamong yang otonom secara transparan dan akuntabel, didukung kapasitas sarana prasarana yang memadai. Jadi harus ada SK Rektor ya, yang bicara bahwa sistem tata kelola kita dan tata pamong kita itu memang dilaksanakan secara otonom. Silakan saja dinyatakan dalam pernyataan standarnya ya. Kemudian indikatornya apa? Di penetapan harus muncul itu.
Butir kedua juga, kebijakan, standar dan indikator terkait audit mutu pemenuhan tupoksi, tata kelola, tata pamong, sarana prasarana dan SDM yang profesional. Nah, 2 kebijakan itu. Kemudian di pelaksanaannya tunjukkan, sudah Bapak Ibu tetapkan, sudah ada indikatornya, pelaksanaan. Kalau pelaksanaan jelas berupa kegiatan, bukan berupa dokumen lagi. Ada tanggalnya, ada kegiatannya, ada bukti-bukti dokumennya, ya. Kemudian masuk ke evaluasi sama. A, B yang sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan, harus ditunjukkan ada evaluasinya, ada pengendaliannya dan ada peningkatannya. Next kita lihat tabel dari LKPS akuntabilitas. Kira-kira Bapak Ibu ada kesulitan nggak mengisinya? Sistem tata kelola, ya. Jadi yang diminta adalah pendidikan, semua sistem informasi yang melayani pembelajaran Bapak Ibu, melayani keuangan, melayani SDM, sarana prasarana, ya, rumah tangga, sistem penjaminan mutu. Kalau ada sistem informasinya silahkan dituliskan. Aksesnya apakah lokal atau internet, biasanya keuangan lokal, ya. Unit kerja atau siapa pengelolanya, kemudian link buktinya. Kalau ada sistem informasi, kalau dia tidak lokal, internet harusnya bisa diakses, ya. Saya kira nggak ada masalah. Di instrumen 1.0 pun kita juga memaparkan seluruh sistem informasi yang ada di kampus kita, kan, aman, ya. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan tidak ada masalah, sama di 1.0 juga, ya. Kita juga menceritakan sarana dan prasarana. Sekali lagi seperti instrumen 1.0, saya ingat diperbolehkan, ya Bapak Ibu, kita menambahkan tabel-tabel baru yang sesuai, ya. Kalau merasa Bapak Ibu, ini LKPS-nya sedikit sekali, saya mau tambah, monggo. Biasanya yang dari PENS itu banyak banget tabelnya. Kok beda sih sama LKPS? Lebih rinci lagi, pusing. Ini 150, tapi LKPS kan nggak dihitung, Pak. Ini kan khusus di tabel sendiri. LKPS tabung sendiri, yang 150 kan LED, ya kan? Oke, saya kira yang akuntabilitas oke, ya. Oh, Bapak ada pertanyaan, silakan. Emang punya tenaga kalau pecah-pecah? Satu pintu, Pak. Oh, maksudnya keuangan sendiri, itu sendiri gitu, atau penyelenggara? Maksudnya pecah-pecah itu yang di mana? Oh, monggo lah, nggak ada masalah itu. Kalau iya, nggak apa-apa. Kalau menunya di satu, ya sebutkan aja itu per menu yang per modul yang ada. Iya, kan linknya Bapak langsung tujukan ke menu modul yang dimaksud, kan? Iya. Iya. Kalau nggak kasih nama aja Pak menu itu. Kasih menu. Kalau saya mah terpisah-pisah memang, terpisah-pisah. Ya, terintegrasi, database-nya satu. Tapi kalau satu tinggal Bapak ceritakan aja. Yang penting kan fungsinya ada, ya. Ya, fungsinya ada. Enggak apa-apa, tapi kan pas linknya ke modul yang dimaksud gitu. Oke. Terakhir nih, alhamdulillah. Referensi misi pendek, terus tabelnya satu. Senang sekali saya karena ini membuat clear, ya, membuat clear semuanya. Jadi butirnya hanya satu, Bapak Ibu. Referensi misi itu kita penetapannya butirnya dokumen kebijakan, standar dan indikator terkait tridharma perguruan tinggi, mencakup PMTS, rencana pengembangan strategis UPPS atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS serta pengakuan apresiasi oleh masyarakat Dudiga di tingkat nasional, lokal, nasional dan internasional. Kira-kira di instrumen 1.0 di mana ini? Satu, ya. Satu, ditarik ke bawah ke diferensiasi misi. Jadi tidak ada isu baru, bahkan ini lebih detail, ya. Jadi Bapak Ibu sebutkan PMTS-nya, visi misi, apa yang dilaksanakan, ya. Laksanakannya berupa apa kalau PMTS? Ada yang tahu?
PMTS visi misi sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan. Pelaksanaannya bagaimana? Sukses terus, apa lagi? Ya, SOP penyusunannya, ya survei permanen dievaluasi Pak. Ya, evaluasi sama ya. Nah, ini dibantu dengan isi tabel LKPS, nanti kita lihat. Evaluasi pun sama. Jadi evaluasi kita menyampaikan hasil survei pemahaman PMTS dengan responden yang lengkap. Responden dosen, mahasiswa, dan tendik kita, ya, evaluasi. Kemudian pengendalian sama, harus dilihat apakah ada tindak lanjut berupa revisi atau rekomendasi dari hasil evaluasi terkait tridharma perguruan tinggi yang dilakukan. Dan ingat, tambahannya sekarang harus ada DUDIKA. DUDIKA, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemarin saya diprotes oleh rektornya bidang, Bu, nggak ada DUDIKA lagi. Lah, aku bilang sudah masuk instrumen ini LAM Infokom, ya udahlah, katanya nggak DUDIKA lagi ya. Coba ada yang informasinya nggak? Iya, istilahnya bukan DUDIKA lagi lah, LAM Infokom masih DUDIKA, udahlah, pokoknya segitulah, seperti itulah. Iya. Nah, ini kemarin kita masih ini. Next, terakhir Bapak Ibu, untuk bicara kriteria kita lihat tabel 6. Nah, di sini Bapak Ibu tidak akan salah lagi ya. Karena visi perguruan tinggi, visi UPPS, dan visi keilmuan terpampang nyata di dalam tabel nih. Jadi akan terlihat apakah memayungi cub atau enggak nyambung ya. Akan terlihat. Kalau biasanya kita cari di mana lah prodinya, nggak ada ini, dibaca-baca di ini, sekarang dikasih tabel. Wah, nggak pusing lagi asesornya mencari, termasuk visi dan PT dan UPPS. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kriteria 1 sampai 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk diskusinya. Tapi kita masih ada suplemen program studi. Sebagai gambaran, untuk suplemen program studi tidak ada perbedaan dengan instrumen 1.0. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Intinya kita harus bisa memastikan prodi kita itu masuk suplemen yang mana. Saya ada tanya, manajemen informatika masuknya di mana? Padahal sudah nomenklatur yang baru masuk sistem informasi ya. Jadi perhatikan itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ini adalah yang dinamakan capstone project, karena banyak masih simpang siur waktu di instrumen 1.0. Pahami definisinya. Jadi project ini sebagai mata kuliah tersendiri ya, yang merupakan penerapan pengetahuan dan keterampilan dia peroleh dari mata kuliah sebelumnya. Jadi gambaran seperti itu, capstone project adalah di semester akhir. Ketika mahasiswa kita sudah mendapat semua pengetahuan, kemudian dibikinkan capstone project sendiri. Biasa terjebak dengan skripsi, ya kan? Hasil dari misalnya technopreneurship, Bapak Ibu buat mata kuliah itu sebagai capstone project boleh ya. Ya, technopreneurship. Kalau di kami itu technopreneurship yang menghasilkan startup mahasiswa itu, ya. Kemudian mata kuliahnya terdiri dari 3-6 SKS, dilaksanakan sudah semester atas 5 sampai 8, kemudian berkelompok, dia menyelesaikan masalah real yang ada di masyarakat ya. Kemudian tentu saja harus ada panduan pelaksanaan. Gak boleh kita mengklaim capstone project tanpa ada panduan pelaksanaan. Kemudian buktinya berupa dokumen rancangan kurikulum dan laporan-laporan proyek utama yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen. Clear ya? Tidak ada monggo Pak. Enggak, ya udah sebut aja tuh capstone project gitu. Contohnya apa Pak? Pasti ada teori Pak, masih ada. Tidak apa-apa, memang ada di kelas. Technopreneurship itu tetap kode diskusinya di kelas. Dosennya ngasih itu cara UIX ya, terus cara dia membuat semuanya itu diajarkan tetap.
Oh enggak, jangan, enggak. Itu yang caption project itu. Iya. Nanti kalau buka ikut ya Pak. Kan sudah Oh baik sekali, boleh baik sekali. Yang tidak boleh itu baik. Kalau saya ikut sekarang tidak lolos asesor karena dipindahkan ke prodi S3 yang baru terakreditasi. Sudah kan, S3 kami udah berjalan 2 semester, sekarang lagi jalan 32 calon S3, 16 pertama, 16 kedua. Udah kan Pak? Kayaknya enggak deh. Oh jangan Pak, jangan. Mau bikin lab kan? Mau bikin lab, mau bikin ini, sudah terjangkau lah. Loh kok saya malas promosi? Mohon maaf ya Pak. Jiwa promosi PTS itu kuat sekali. Semuanya anggota Aktikom, rugi kok nanti UNM. Ini yang ikut Dudi siapa? Beasiswa Dudi yang sempat. UG ada. Terus Mercu Buana. Iya. Tanggal 9 daftar, tanggal 9, 10, 12 ujian, 13 pengumuman. Dosen saya ada nguber-sumber saya tengah malam. Ya saya bikinkan rekomendasi, saya bilang. Ayo tak bikinin, kemarin tak bikinin. Tidak apa-apa kalau nggak lulus Pak. Dia nanya boleh nggak Prof ini, boleh nggak masalah. Kan bukan saya yang ngerjain kan, staf saya cuman ini. Oke, silahkan yang ngerjain ke staf kan, boleh bikin rekomendasi. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk suplemen program studi sistem informasi yang sudah aktif kurikulum Aptikom, mudah-mudahan sudah pegang buku Aptikom ya, terkait kurikulum sistem informasi sudah tersedia. Kemudian mata kuliah intinya Bapak Ibu harus munculkan, mau ditambah lagi silahkan, tapi muatan utama harus ada ya. Kemudian ada suplemen informatika atau ilmu komputer, kemudian ada suplemen sistem komputer, rekayasa perangkat lunak, kemudian sains data. Oke, di penutup next, tidak ada pertanyaan lah ya, sudah jago semua Kak Prodi mah. Mainannya adalah suplemen lah. Next, terus penutup. Ya, satu lagi. Terus sains data. Ya, majukan lagi yang sebelum ini. Ya. Jadi di LLD komponen terakhir adalah penutup, Bapak Ibu, berisi deskripsi, memuat kesimpulan akhir dari laporan evaluasi, tapi sering diabaikan, ya. Padahal itu masih ada nilainya, penutupan terakhir itu. Terutama ketika Bapak Ibu mendeskripsikan pengembangan lanjutan terhadap prodi. Jangan abai ya, itu juga dibaca oleh asesor. Nah, terakhir izinkan saya menyampaikan bobot penilaian yang berbeda dari instrumen 1.0. Kita sudah tahu tadi A ya, poin A apa tadi A, ingat? A? Kondisi eksternal. B? Profil PPS dan PS. Budaya mutu, nilainya 1%. Kecil banget, capek banget yang analisanya ya. Tapi kalau nggak lengkap, asesornya nggak happy, berarti besar Pak nilainya. Jadi harus bagus dulu, kan namanya menjual diri kan. Di LED, jual dulu prestasinya, jual dulu semua, walaupun 1%. Budaya mutu 10%, Bapak Ibu yang mana yang paling besar? Relevasi pendidikan 30%, ya, total 40% dari masing yang di S3 malah 40%. Wajar ya. Kemudian yang lagi yang besar penelitian, di S1 aja kita lihat ya. Relevasi PKM berarti Tridharma perguruan tinggi harus betul-betul Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu create mana yang kekurangan nilainya, mumpung sekarang belum akreditasi yang belum ada, kerahkan SDM kita untuk mencukupi relevasi pendidikan, penelitian, relevasi PKM ya. Akuntabilitas 10%, diferensiasi misi 10%, suplemen 5% karena suplemen itu kan sudah tersedia. Aptikom juga bantu, masa sih masih ngeyel gitunya. Ya kan beberapa mata kuliahnya
nggak bisa diikuti, usahakan sama. Demikian Bapak Ibu, total 100% bobot penilaian. Next, kayaknya ucapan terima kasih. Oh iya, sorry. Apa yang kita bicarakan sekarang sudah tadi Prof. Indra bilang sudah disahkan oleh Ban PT, berarti harus kita laksanakan. Bapak Ibu bisa mengunduh instrumennya di lamnya Infocom ya, webnya Infocom boleh diunduh. Kemudian status terakreditasi unggul, cakupannya juga sudah tersedia, silahkan dikunjungi. Next, terakhir tim pola penyusunan LED, Bapak Ibu sudah dibaca, kira-kira tipsnya sudah dilaksanakan belum? Sudah dilaksanakan belum? Jadi tipsnya ada 5 di masing-masing, yaitu tips untuk penetapan, tips pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi penetapan, tulislah semua kebijakan-kebijakan terkait subkriteria yang 6 tadi. Kan? Kemudian tuliskan standar, pernyataan standar, dan indikator. Jangan berbeda. Ketika penetapan, pernyataan standarnya A, kemudian standarnya A, pernyataan standarnya A, indikator A, ternyata di pelaksanaannya berbeda. Nggak tahu mengambilnya di mana. Standarnya universitas Bu, kok bisa gitu? Ya, harus sama. Pelaksanaannya juga semua. Jadi apa yang sudah dinyatakan silakan dilaksanakan, silakan dievaluasi, lakukan tindak lanjut dalam pengendalian, dan jangan lupa kita tetapkan kembali pernyataan standar indikator itu di proses peningkatan. Next. Apa yang harus dilakukan PT sama UPPS terkait dengan perubahan dari 1.0 ke 2.0? Bapak Ibu sama yang Bapak Ibu lakukan, sama dengan saya lakukan, semua Kaprodi, sama-sama kita harus mengidentifikasi. Tadi mau pakai pola yang di awal, framework, dikelompokkan dulu berdasarkan kriteria, silakan. Bapak Ibu dituntut untuk mengelompokkan standar yang ada sekarang menjadi 6 indikator biar mudah ya. Kemudian perguruan tinggi atau UPPS perlu melengkapi perangkat SPMI. Jadi jangan maju dengan kriteria 6 tapi dokumen SPMI masih kriteria 9. Jadi tolong disampaikan salam kepada rektornya, tim BPM sampai SPMI, ditaruh di hotel yang enak, suruh bekerja bersama-sama memperbaiki dokumen SPMI-nya. Banyak banget. Dan alhamdulillah saya sudah mulai dari tahun kemarin. Karena mau S3-nya di ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita akan melaporkan saat akreditasi nanti 2 indikator ya. Karena indikator yang kita kerjakan 9, tapi kita tunjukkan bahwa kita sudah punya kebijakan indikator 6, walaupun mungkin belum bisa dilaksanakan di September itu, tapi sudah kita punya kebijakan ya. Masalahnya kan 53 masih goyang juga, berubah-ubah taunya dibatalkan, nangis Bombay. Sudah capek-capek merubah, tapi alhamdulillah kan artikel Lam Infocom tidak menuntut cetak kan Bapak Ibu, kan hanya file kan. Jadi kalau zaman Ban PT enggak cetak semua. Nah, Lam Infocom kalau masih ada nanya boleh dicetak, enggak ada ya, tidak diharuskan mencetak, cukup untuk file-file saja. Kemudian memastikan PT atau UPPS perlu memastikan proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mencakup semua standar, pernyataan standar, dan indikator yang telah ditetapkan terkait kriteria 6 kriteria di instrumen 2.0. Ya Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan untuk kita bersama. Alhamdulillah sesuai jadwal 3 menit pukul 16. Saya bacakan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat, yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Maka kita akan tumbuh menjadi Steve Jobs yang ada di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan diskusi kita ini membawa pencerahan. Tidak akan bisa pakem ketua Palembang tuh langsung mantep, langsung paten, tetap saja harus kita terjun, kita pelajari sama-sama. Insya Allah saya doakan Bapak Ibu mendapatkan kemudahan, yang jelas tidak banyak,
instrumen yang harus dinilai. Asesor pun gembira karena kriterianya nggak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Wiza dan juga Prof. Indra Budi yang sudah memberikan materi yang luar biasa untuk hari ini untuk semua kriteria 1 sampai dengan 6. Jangan lupa Bapak Ibu besok ada PR ya Prof ya, akan dibagi menjadi 6 kelompok seperti yang sudah diinformasikan di grup. Jadi besok itu akan dibagi berdasarkan kriteria. Jadi mulai besok datang itu duduknya sudah per kelompok. Nanti sudah kita siapkan meja-mejanya, tinggal dilihat Bapak Ibu masuk di kelompok yang nomor berapa. Ya Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Prof. Wiza dan juga Prof. Indra yang sudah memberikan materi yang luar biasa sekali. Bapak Ibu terima kasih masih bertahan sampai sore ini ya. Masih semangat Bapak Ibu ya? Masih istirahat, pulang ke hotel, kerjain PR, baru besok kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa istirahat. Seperti kata Pak Isman tadi, jangan lupa menikmati PMP dan teman-temannya. Kemudian otak-otak, martabahar, mie celor, ya saya tambahin pindang. Ya, jangan lupa pindang. Itu aja. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada hari pertama ini dengan melafazkan hamdalah. Mungkin kalau dilihat di rundown yang di share kan itu ada itu ya langsung presentasi kelihatannya ya. Iya betul. Nah jadi tadi kita sepakat bahwa besok itu agendanya dari jam 8 sampai jam 11 itu diskusi kelompok dulu ya. Jadi jam 8 sampai jam 11 diskusi kelompok untuk menyiapkan LED sesuai dengan kriteria yang diberikan. Masing-masing. Okay. Ya, ya nanti ada asesor pendampingnya dan ada ya kami masih ada di sini. Dan setelah itu jam 11 kita akan mulai presentasi dari tiap kelompok. Iya. Gitu. Jadi ada 6 kelompok. Jadi harapannya ya kurang lebih setengah jam ya. Nanti kita lihat saja. Setelah jam 11 kita mulai, setelah itu kita lanjutkan setelah isoma untuk presentasi kelompoknya. Betul. Demikian pengumumannya, terima kasih. Baik, kalau saya tidak salah Prof nanti ada 3 kelompok terbaik ya Prof ya. Iya, jadi nanti akan ada 3 kelompok terbaik, presentasi terbaik ya Prof ya kalau saya nggak salah waktu itu. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.